Halo sahabat Kompas TV semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kompas TV semua, terima kasih sudah hadir di sini. Banyak sekali yang sudah bergabung ya bersama Edwin di sini. Nah sebelumnya perkenalkan nama saya Edwin Chan dan Edwin yang akan memandu acara pada hari ini. Nah tadinya kita udah lihat ya, kita udah tahu kalau kita hari ini kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget yang akan membahas bareng-bareng bersama kita di virtual talk show pada hari ini yang berjudul Entering Study Life Balance Check. Jadi bukan cuman itu ya makanan Sultan Check atau apa yang kita lihat-lihat di sosial media, tapi juga tentang study dan life balance check. Nah ya semuanya sahabat Kompas TV di sini, Edwin juga ingin mengingatkan tadinya sudah sempat disebutin kalau ada survei. Nah, survei ini akan dibagi ke dalam dua sesi. Untuk yang pertama ini, sahabat Kompas TV bisa langsung mengakses QR Code yang terlihat di layar sekarang. Ini ada di samping Edwin ya. Kalau nggak salah sih di sebelah sini nih. Nah, nanti bisa langsung di-scan untuk QR Code-nya, lalu bisa langsung juga masuk ke dalam sesi survei yang pertama. Atau kalau sahabat Kompas TV repot nih mungkin pakai HP, sahabat Kompas TV bisa langsung lihat di kolom chat, admin sudah meletakkan link survei. Jadi link surveinya bisa diklik. Jangan dimatiin Zoom-nya sambil dengerin Edwin, sambil diisi aja surveinya. Nah kurang lebih survei yang sesi pertama ini akan memakan waktu 10 menit. Dan untuk sesi survei yang kedua akan nantinya diberikan setelah diskusi, itu 3-5 menit saja. Nah teman-teman sahabat Kompas TV semua diminta untuk mengisi survei dari awal sampai akhir tidak terpotong. Ya, jadi jawabannya harus lengkap dari awal sampai akhir, di semua pertanyaannya sudah terjawab. Dan pastikan nama dan juga alamat email dari sahabat Kompas TV lengkap dan juga tidak ada typo. Plus digunakan juga untuk sesi survei yang kedua. Jadi pastikan nama dan juga email sahabat Kompas TV digunakan juga nanti untuk sesi survei yang kedua. Tapi untuk sesi survei yang ini fokus dulu aja. Nah buat apa sih dua sesi survei ini? Nah untuk membantu pastinya untuk mendukung development nih yang lagi diadakan tentang transportasi ya. Tadi Edwin udah cek tentang surveinya isinya apa sih. Dan pengen ingetin sahabat Kompas TV juga, kenapa penting dan kenapa penting buat sahabat Kompas TV semua untuk mengisi survei ini. Karena survei ini nantinya dengan mengisi dua sesi ini, sahabat Kompas TV berkesempatan untuk mendapatkan e-voucher My Bluebird senilai Rp30.000. Jadi otomatis langsung dapat untuk 1.000 partisipan pertama yang mengisi survei ini. Nah ya sahabat Kompas TV, jadinya jangan lupa untuk dua hal tadi, diisi dari awal sampai akhir, dan kedua nama dan emailnya digunakan ke dalam dua sesi. Ini sesi yang pertama dulu ya sahabat Kompas TV ya. Nantinya e-voucher My Bluebird ini senilai Rp30.000 ini akan diberikan kepada 1.000 partisipan pertama. Itu sahabat Kompas TV. Nah kalau sahabat Kompas TV mungkin ada pertanyaan, boleh langsung ke kolom komentar. Jika sudah ada pertanyaan untuk para narasumber juga boleh langsung ke kolom Q&A. Jadi bedakan ya, untuk tanya-tanya ke admin boleh di kolom chat, tapi untuk tanya-tanya ke narasumber di kolom Q&A. Tapi kayaknya belum afdol ya, karena kita belum ngobrol sama diskusi juga sama narasumber-narasumbernya. Edwin mau ingetin lagi, sahabat Kompas TV boleh langsung isi untuk survei yang pertama. Kurang lebih akan memakan 10 menit dan untuk sesi survei yang kedua 3-5 menit saja. Dan dengan mengisi dua survei ini dengan lengkap plus nama dan emailnya sama, sahabat Kompas TV semua bisa berkesempatan untuk dapat e-voucher My Bluebird senilai Rp30.000 yang pastinya langsung diberikan kepada 1.000 partisipan survei yang pertama kali mengisi survei di kedua-duanya. Gitu ya. Nah, sahabat Kompas TV sebelum mulai bincang-bincang dengan para narasumber yang pastinya bakal seru banget. Di sini sahabat Kompas TV yang hadir melalui Zoom, dalam talk show kali ini kita akan bagi-bagi e-voucher. Bukan cuma survei, tapi juga nantinya akan ada games menarik di tengah dari diskusi kita. Lalu juga ada 5 e-voucher senilai Rp100.000 untuk teman-teman sahabat Kompas TV semua yang bisa menyampaikan dan juga menuliskan pertanyaan terbaik. Nantinya akan dipilih oleh tim Bluebird ya. Siapa nih kira-kira nih yang mau menangkan e-voucher My Bluebird senilai Rp100.000? Wah di sini malah Edwin doang yang semangat mungkin ya. Kalau semoga teman-teman sahabat Kompas TV semua di rumah juga semangat, diikuti terus diskusinya dari awal sampai habis supaya kita bisa sama-sama dengerin apa sih pentingnya balancing antara study dan life. Lalu juga di sini selain mendengarkan kita juga bakal seru-seruan bareng di games dan juga nanti akan ada sesi Q&A. Jadi sahabat Kompas TV yang punya pertanyaan banyak nih setelah dengar diskusi nanti, sahabat Kompas TV punya kesempatan untuk dapat jawabannya langsung dari narasumber kita pada hari ini. Nah, sahabat Kompas TV nantinya akan ada games yang Edwin berikan, kira-kira apa? Kita sama-sama penasaran dulu aja ya, sahabat Kompas TV. Jadinya
Sekarang nih kita bakal langsung melihat video singkat. Yuk sama-sama kita pantengin. Kira-kira tentang apa ya? Setiap manusia pasti menemui tantangan dalam hidupnya. Seketika beban terasa berat dan jalan keluar seakan sulit ditemukan. Rasa putus asa pun datang saat menyadari bahwa pertolongan yang dibutuhkan sepertinya tak akan pernah datang. Seringkali kita tidak berdaya dan merasa sendiri menghadapi kerasnya dunia. Saat itu pula lah kita mulai kehilangan harapan. Kami menyadari dan kami juga menjadi saksi bahwa harapan itu akan selalu ada jika kita saling peduli. Harapan itulah yang kami tumbuhkan, seiring dengan rasa percaya yang terus kami upayakan. Mungkin terlihat kecil, tapi kepedulian menjadi nafas kami untuk menjalani pengabdian ini. Sebuah kata bijak mengatakan, kepercayaan bukan hanya didapat dari banyaknya perkataan, melainkan kesesuaian perbuatan. Kami sadar, kepercayaan adalah sesuatu yang harus diraih dalam proses panjang, bukan dengan mudah diminta begitu saja. Kami pun mengerti, menjadi yang paling lama melayani bukan jaminan untuk terus menjadi pemenang. Tapi kami bertekad untuk terus menjadi yang terpercaya. Karena setiap kilometer berarti. Setiap jarak yang ditempuh adalah jarak antara harapan dan kebahagiaan. 50 tahun sudah kami menjadi saksi perjuangan kehidupan manusia. Dan tak hentinya kami terus berupaya untuk meyakinkan bahwa harapan pasti akan selalu ada. Membangun harapan manusianya berarti membangun harapan untuk bangsa dan negara. Kami akan terus bekerja, memacu putaran roda untuk ikut serta membangun negeri. 50 tahun kami berbagi kebahagiaan untuk negeri ini. 50 tahun kami hadir untuk melayani Anda dan Indonesia. Wah, tadi kita udah nonton videonya, sahabat Kompas TV. Dan sekarang Edwin mau nanya lagi nih, kira-kira surveinya udah sampai mana? Nggak apa-apa, terus dikerjakan saja dengan objektif. Boleh dibaca pertanyaan satu persatu, diisi sampai habis ya. Seperti yang tadi sudah Edwin sebutkan. Nah sekarang langsung saja, kita sudah bersama dua narasumber-narasumber kita nih hari ini. Nah kita pengen sapa secara virtual satu persatu walaupun jaraknya jauh nih. Tapi kita mau bangun kedekatan. Jadi halo kepada dua narasumber kita di sini udah gabung. Wah, di sini sudah ada Kak Richa dan juga Kak Alamanda. Halo kakak-kakak sekalian. Halo, halo. Halo, boleh nyapa dulu nih mungkin partisipan kita udah ada ratusan Kak katanya kalau dari kata admin ya. Mungkin di sini kita nggak bisa lihat langsung wajah satu persatu dari para partisipan, tapi pastinya di sini semangat sekali untuk mengikuti talk show kita pada hari ini. Entering live study, check ya. Jadi semoga hari ini kita bisa membantu teman-teman semua lewat diskusi kita untuk mendapatkan balance dari live dan juga study. Nah, di sini pengen menyapa Kak Richa Asrosa. Kak Richa ini, aku kenalin sedikit ya Kak Richa, izin ya Kak? Oke, Kak Richa merupakan seorang influencer yang di akun Instagramnya, di media sosialnya sering berbagi tips-tips nih tentang kita saat Kak Richa sedang berkuliah di London. Kak Richa sekarang sedang mengejar gelar PhD di jurusan Material Science di University College London.
Nah, Kak Rica, terima kasih banyak sudah mau bergabung ya bersama kita di Virtual Talk Show pada hari ini. Nantinya Kak Rica bakal ngobrol-ngobrol lanjut nih. Mungkin Edwin mewakili suara-suara yang ingin bertanya nih, gimana sih kehidupan di London, gimana sih kuliah di London? Nah, jadi ntar kita bakal ngobrol lebih lanjut ya Kak Rica ya. Sip. Oke. Lanjut ke Kak Alamanda Santika. Nah, di sini Kak Alamanda merupakan komisaris independen PT Bluebird Tbk yang sempat menempuh pendidikan di Binus University jurusan Information Technology, Artificial Intelligence, dan Binus University jurusan Mathematics. Wah, banyak nih Kak. Ini narasumber kita pada hari ini rajin-rajin belajar semua ya. Luar biasa ya. Wah, keren-keren banget. Dan di sini inspiring pastinya. Semoga nanti diskusinya juga dapat membantu sahabat Kompas TV semua dalam menemukan lebih jauh tentang study dan life balance. Ya, di sini Kak Alamanda lanjut nih, masih ada achievements yang pengen aku bacain tentang dari Kak Alamanda. Kak Alamanda pernah mendapatkan penghargaan di antara lain Inspiring Women of the Year 2018, Elle Style Awards, lalu ada 4.0 Under 40, itu dari Marketeers, Woman of the Year 2017, Her World Magazine, Woman in Tech 2017, Habibie Festival 2017. Betul ya Kak Ala ya? Semuanya sudah dibacakan dengan benar? Betul. Sudah, thank you Mas Oke, Edwin. Halo Kak Alamanda, semuanya. ya, sahabat Kompas TV semua, di sini pastinya narasumber-narasumber kita juga udah nggak sabar untuk berdiskusi lebih jauh. Nah, tapi sebelum kita mulai diskusinya, Edwin ingin menutup sesi survei yang pertama. Jadi dengan kita mulai diskusi pada hari ini, ingin mengingatkan kembali sahabat Kompas TV yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung ke Q&A, untuk bertanya kepada admin boleh langsung di chat. Dan dengan ini, menutup sesi survei yang pertama. Wah, terima kasih banyak ya, sahabat Kompas TV sudah bersedia untuk mengisi survei dari tim Preset Kompas TV. Nah, lanjut nih, kita mau langsung dengar diskusi dari dua narasumber kita. Nah, di sini hari ini kita pengen bahas tentang study life balance. Pastinya di sini banyak nih yang mungkin dari mahasiswa atau teman-teman semua seperti itu nih yang pengen merencanakan untuk kuliah setelah ini, kuliah lagi. Atau mungkin S1, S2, semuanya mungkin punya hal yang relatable sama ya, atau bahkan yang jadi calon-calon siswa atau mahasiswa. Nah, hari ini pengen nanya nih langsung ke Kak Rica terlebih dahulu. Kak Rica, nih pengen tanya ke Kak Rica tentang study life balance ini. Pastinya udah banyak banget dibahas ya Kak ya. Mungkin sering tukeran insights juga bareng teman-teman yang mungkin kuliahnya dari luar negeri. Tapi pengen tanya, Kak Rica melihat belajar dan kehidupan sehari-hari, kenapa harus dua-duanya balance Kak? Alasannya apa dulu? Kita mulai dari alasannya. Oke, thank you Edwin untuk pertanyaannya. Alasannya itu sederhana sih, supaya kita itu tetap seimbang dalam ke dunia pendidikan dan juga dunia di kehidupan nyata. Supaya kita bisa maintain kesehatan kita baik mental maupun fisik. Jadi itu sih sebenarnya alasan terbesarnya. Karena kesehatan mental dan fisik itu dua hal yang harus selalu kita jaga supaya kita tetap sehat dan tetap enjoy dalam hidup ini. Kira kayak gitu. Oke. Wah, thank you Kak. Jadi pastinya balance itu penting. Itu kita mulai dari alasannya dulu. Kenapa sih Edwin nanya alasannya dulu nih? Karena sebenarnya dengan kita tahu alasannya, kita jadi mau tahu nih, kita mau korek-korek lebih lanjut tentang bagaimana cara implementasinya. Nah, pengen tanya ke Kak Alamanda. Kak Alamanda di sini kan juga mungkin Binus University berarti yang ada di Jakarta, betul ya Kak Ala ya? Betul, Mas Iya, Edwin. pastinya punya hal yang juga jadi tantangan tersendiri. Nggak cuma yang study abroad, yang kuliahnya di luar negeri, tapi juga yang di dalam negeri. Nah, aku salah satunya mungkin di sini juga ada yang mungkin lagi datang sebagai partisipan. Nah, Kak Ala waktu itu kuliah tuh gimana tuh Kak? Ceritain dong Kak, ada 2 jurusan itu gimana sih Kak? Double degree Kak? Atau Kakak gimana Kak program studinya? Iya, jadi aku ngambilnya memang yang program double degree, teknologi IT dan mathematics. Kenapa aku ambil itu? Sebenarnya karena dari kecil itu sekitar umur 3 tahun tuh aku diajak main sama papahku. Dan ternyata mainnya tuh apa? Mainnya ngitung matematik. Jadi dari kecil itu aku nggak pernah berpikir bahwa kayak matematik tuh sesuatu hal yang menakutkan. Tapi jadinya tuh aku jadi cinta banget sama matematik. Dan itu bagian matematik ya. Terus waktu aku umur 12-13 tahun, pertama kali aku ngeliat komputer di rumah dan internet di Indonesia tuh baru masuk, dan di situ
aku ngebuka website, di situ aku curious banget kayak ini website tuh cara kerjanya kayak gimana ya, dan dari situ aku pengen tahu banget gimana sih cara bikin website gitu, dan akhirnya dari situ aku mendalami dunia programming, dunia web programming saat itu gitu ya, dan saat itu juga akhirnya aku jatuh cinta lah sama yang namanya teknologi, dan akhirnya pas kuliah sebenarnya cita-citaku adalah kuliah keluar gitu kan, karena mama papa semua keluarga-keluargaku tuh kuliahnya di luar. Cuman memang saat itu papaku kena stroke yang kedua, akhirnya mau nggak mau aku nggak bisa pergi, dan ya udah akhirnya mau nggak mau aku harus stay di Indonesia, dan kebetulan BINUS punya jurusan IT dan matematik double degree, ya udah aku ambil gitu, dan waktu itu juga dalam perjalanannya sekitar kayak tahun kedua aku kuliah itu aku sempat ngambil jurusan lain yaitu desain. Jadi karena memang aku kayak suka dua hal itu ya, apa namanya, sesuatu yang eksak tapi aku suka juga arts gitu, art and music gitu. Jadi waktu itu aku sempat ngambil tapi kayak itu aku kuliah dari pagi sampai malam, dan nggak kuat banget badan aku, akhirnya kayak aku give up satu satu mata kuliah itu satu jurusan yaitu desainnya gitu, akhirnya aku bertahan dengan dua jurusan itu gitu, kira-kira gitu sih Mas Edwin. Wah, luar biasa ya. Bahkan sampai 3 loh. Kak Ala ya, dulu kalau sebelumnya ya. Iya, Wah, luar biasa. Ini sebelumnya. bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin lagi mempertimbangkan itu ya Kak ya. Mungkin mau nambah nih gitu. Ternyata bisa asal time managementnya memang baik dilakukan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi pengen pindah dulu nih, Yes. melipir sedikit ke Kak Rica. Sama pertanyaannya. Di sini kalau Kak Ala ini ada 2 dan bahkan 3 tadi disebutkan. Di sini Kak Rica, apa sih alasannya Kak tadi sebelumnya ambil PhD, mempertimbangkan untuk ambil PhD? Ya, jadi PhD itu kan 3 sampai 4 tahun ya. Jadi sangat berbeda dengan kuliah master yang mungkin cuma 1 atau 2 tahun. Alasan terbesarnya adalah yang pertama untuk memperdalam ilmu lebih dalam gitu. Jadi karena PhD itu kita dituntut untuk mandiri, kita itu dituntut untuk bisa manage waktu sendiri, terus nggak ada kelas, nggak ada tuntutan dari kampus atau kurikulum dari kampus, berbeda sekali dengan jurusan master. Jadi PhD ini tuh proses bagaimana aku nanti bisa menjadi apa ya, mencari jati diri juga, terus juga bisa menjadi proses aku untuk berkreativitas yang pada akhirnya nanti akhirnya menemukan sesuatu di perjalanan studiku ini. Nah, karena aku juga saat ini itu bekerja sebagai akademisi di institusi di Indonesia, jadi PhD ini juga akan menunjang karir aku di masa depan. Nah, berhubung juga aku sangat aktif di penelitian ya, jadi aku melihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus di-overcome dari penelitian-penelitian ini. That's why akhirnya memang memutuskan untuk lanjut PhD karena sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas yang ada di luar negeri, terus juga networking yang ada di luar negeri, sehingga bisa apa ya, kita nanti establish kerjasama antara universitas luar negeri dan universitas dalam negeri. Kira-kira itu beberapa alasan kenapa aku akhirnya ngambil PhD. Oke. Kak Rica, betul gak nih? Aku dapat informasi kalau Kak Rica merupakan awardee LPDP 2 kali, betul? Iya, benar. Wah, keren banget ya. Yang dari kalau tadi Kak Alamanda, wah dengan segala perencanaannya juga, Kak Rica juga berarti memang ini sudah direncanakan ya Kak ya. Memang sudah ada motivasi dari awal Kak Alamanda dan Kak Rica ini menempuh studi yang kompleks tapi ya bisa dikerjakan asal ada manajemen. Tadi aku highlight di manajemen waktu. Nah, di sini pengen bahas manajemen waktu lebih dalam lagi karena kita bahas tentang balancing antara study dan kehidupan. Nah, Kak Ala pengen tahu deh, tadi kan udah ambil 3 tuh. Pas lagi ongoing tuh misalkan 3 dan akhirnya 2 walaupun sempat ada kendala di sana. Gimana sih Kak cara balancingnya? Dengan kehidupan di luar sana, sosial, mungkin Kak Ala ada tantangan di sana atau mungkin ada momen berkesan saat lagi balancing antara semuanya itu?
Iya, sebenarnya sih kalau dari aku ya, aku ngelihat suatu hal itu yang kita lakukan itu gunanya tuh banyak gitu ya. Contohnya yang waktu kuliah gitu. Sebenarnya aku tuh bukan cuman belajar aja gitu, ngambil ilmu dari dosen-dosen gitu, tapi sebenarnya yang aku lakukan juga adalah networking gitu. Dan sekarang aku jadi CEO di Binar, dan jadi apa namanya, entrepreneur gitu ya. Menjadi entrepreneur itu, network itu tuh sangat penting sekali gitu kan. Jadi apa, di saat kita melakukan sesuatu, menurut aku juga kita harus bisa melihat sebenarnya tujuan kita melakukan sesuatu itu tuh kita bisa dapat benefit apa aja sih gitu. Itu yang pertama gitu, karena again dari sesuatu yang kita lakukan sebenarnya banyak banget poin plus-plusnya gitu. Kayak dulu waktu aku masih kuliah, aku sempat mulai komunitas fashion waktu itu di Kaskus zaman itu. Jadi aku bikin kayak denim groups gitu. Sekarang komunitasnya juga udah lumayan besar, salah satu yang terbesar lah, salah satu komunitas denim di Indonesia terbesar gitu. Dan di situ itu aku dapat network yang sangat banyak, dan akhirnya aku memulai perusahaanku yang pertama waktu aku umur 21 tahun itu karena aku berkomunitas sama teman-teman di situ gitu kan ya. Jadi apa namanya, balik lagi, pertama kita ngelihat yang kita lakukan itu sebenarnya impact-impactnya tuh apa aja sih gitu ya. Dan kalau ngomongin masalah balancing, apalagi kayak sekarang aku udah bekerja gitu ya, udah berkarir gitu kan. Nah, yang paling penting itu juga adalah mengenai prioritas gitu. Sebenarnya jadi itu aku kayak punya values-values gitu ya dalam hidupku, dan mencoba untuk selalu melihat sebenarnya prioritas dalam hidupku saat ini tuh apa, dan setiap tahun itu bisa aja berubah gitu. Setiap apa ya, setiap part dalam hidupku tuh bisa aja kayak berubah-berubah terus prioritasku gitu. Dan kalau sekarang gitu ya, aku ngelihat kayak prioritasku selain karir ada juga keluarga gitu, karena ternyata mungkin waktu kuliah aku belum berasa gitu ya kayak keluarga itu hal yang penting gitu, tapi kesini-sini aku makin sadar bahwa ternyata support keluarga itu sangat tinggi banget. Dan tadi juga benar yang katanya Karika, kayak Karica, sorry, kayak apa namanya, teman itu dan kayak kita membalance antara belajar dan menjaga mental health kita itu sangat penting banget sekarang gitu ya. Jadi prioritas itu sih yang kita harus tentukan dulu, dan prioritas itu ditentukan juga dari effort impact kita gitu kan ya, kayak seberapa banyak waktu yang kita spend dan impact yang kita dapatkan gitu. Dari situ kita baru bisa melihat, kayak dalam pekerjaan aku juga kayak selalu ngelihat karena kita nggak bisa ngerjain semua hal yang kita mau gitu kan. Kita ada batasan juga diri kita gitu. Jadi kita harus, misalnya kita punya 10 list, ya kita harus mencoba untuk bikin prioritas mana sih 5 yang paling penting ngelihat dari effort impact tersebut gitu. Dan itu yang kita harus lakukan juga dalam hidup, bukan cuma dalam pekerjaan atau kuliah gitu. Mungkin dari aku seperti itu, Mas Wah, Edwin. oke. Thank you, Kak Ala. Tadi aku sempat highlight beberapa tentang effort dan impact. Nah, di sini pastinya kan kita juga harus mempertimbangkan ya. Ada manajemen risiko di sana, berarti Kak, kayak kita harus pertimbangin, jalur terburuknya seperti apa sih? Impact yang paling baik bisa kita dapatkan dari ini seperti apa sih? Dan pastinya juga nggak cuma melulu tentang apa yang kita terima, tapi apa yang bisa kita give back juga. Seperti tadi Kak Ala juga membangun komunitas gitu. Mungkin ya di sana Kak Ala sambil berkoneksi gitu. Tapi kan pertama-tama ya komunitas ini dibangun atas tujuan yang memang ada di sana, dan Kak Alamanda juga mau bantu untuk dapatkan itu untuk teman-teman semua sekeliling. Jadi kalau dari yang Kak Alamanda tadi omongin sih itu ya relate, mungkin relate buat saya dan mungkin relate buat teman-teman partisipan di sini, yang memang kalau ngomong tentang sosial bukan melulu tentang apa yang kita temukan di percintaan, di dalam hubungan gitu, tentang kayak balancing dengan ngobrol nih sama teman ketemu, tapi enggak, tapi ternyata bisa sambil berkomunitas, sambil berkoneksi, dan juga bisa sambil dapetin itu tadi balance-nya gitu ya Kak Ala ya.
Jadi hitungannya Iya, ya. pas banget. Heeh. Pas banget Mas Edwin. Bukuku yang kedua judulnya Purpose, artinya tujuan gitu Betul. kan. Wah, luar biasa. Jadi, nah yang penasaran mungkin boleh baca bukunya abis ini ya, boleh langsung. Banyak nih mungkin udah di toko buku, tapi kita balik ke pembahasan tadi Kak nih. Kak tadi juga sempat sebutin tentang tadi effort dan juga dampak impact yang didapatkan dengan Kak Rica ambil PhD dengan manajemen waktu yang mungkin ya harus diatur di diri sendiri, tapi Kak Rica bisa mendapatkan tadi provide gitu, di-provide dengan adanya fasilitas, lalu juga bertemu dengan linking teman-teman yang mungkin punya sevisi, sepemikiran, dan itu membantu Kak Rica untuk menempuh studi lebih jauh. Nah, pengen tanya lebih ke tantangannya Kak. Pernah gak sih Kak Rica udah atur gitu, pasti kan mungkin gak gampang ya Kak ya untuk dapetin LPDP award ini gitu, pastinya gitu, pasti ada proses panjang. Pernah gak sih Kak dalam keadaan, wah ini udah dilakukan, gue udah lakuin sekuat tenaga, tiba-tiba gak dapet, dan akhirnya apa sih yang Kak Rica lakukan? Boleh Kak di-share mungkin? Mohon maaf Kak Rica, iya, oke. Halo, ya, thank you untuk pertanyaannya. Jadi dalam proses kemarin itu dapetin beasiswa LPDP untuk 2 kalinya itu memang nggak mudah ya, karena kayak aku harus benar yang kata Kak Ala juga kayak prioritize gitu ya. Apa yang harus kita prioritaskan dalam hidup itu penting banget. Karena kita nggak bisa ngelakuin semuanya, kita nggak bisa multitasking, kayak kita mau genggam atau gapai semua itu dalam satu waktu itu nggak mungkin banget. Jadi kita harus pilih mana yang mau kita perjuangkan dan mana yang kita korbankan. Jadi waktu itu aku juga baru lulus S1, terus langsung pengen lanjut S2 dengan beasiswa LPDP. Nah jadi waktu itu aku persiapannya 6 bulan untuk pendaftaran beasiswanya, mulai dari belajar IELTS, terus juga siapin dokumen-dokumen dan berkasnya. Itu benar-benar yang harus punya time management yang bagus gitu. Jadi kayak aku punya jadwal dari pagi sampai malam itu ngapain, dan target-targetku harus selesai nih bulan sekian itu udah beres IELTS-nya, udah beres dokumennya gitu. Jadi itu benar-benar di set sebelum mulai. Terus juga aku benar-benar yang mengorbankan waktu bermain. Karena waktu itu juga sambil part-time, nyari jajan ya. Karena kan baru lulus nih, jadi belum dapat kerjaan yang menetap. Jadi sambil part-time dan ngorbanin waktu bermain dengan teman-teman. Jadi memang nggak ada waktu untuk kayak hangout sama teman-teman yang biasa main untuk kayak cuman ngopi gitu ya. Ngobrol-ngobrol hal sepele gitu tuh udah nggak ada lagi. Terus benar-benar yang stick to schedule, jadi kayak dari pagi sampai malam itu kayak berulang terus tiap hari, rutinitas yang sama, dan itu kita harus kayak tahan dengan proses itu kalau kita memang mau mencapai sesuatu yang lebih besar gitu. Nah itu sih tantangan dari aku. Terus kalau misalkan pernah kemarin itu sebelum daftar LPDP, aku nyoba mau daftar beasiswa di KAUS, yang dimana itu dari S1 langsung ke S3, jadi lulusan S1, S2, S3-nya itu sekaligus gitu. Dan itu aku udah bener-bener yang kayak prepare, persiapan matang, tapi gagal gitu ya, tapi gagal nggak diterima. Akhirnya ya udah aku kayak self reflection lagi, apa nih yang salah itu sebelum daftar LPDP, evaluasi lagi apa sih yang salah, mungkin tujuanku yang belum benar atau mungkin strategiku yang masih belum mateng gitu, mungkin akunya belum belajar efektif dan efisien gitu. Jadi akhirnya setelah itu beberapa bulan kemudian aku daftar LPDP baru dapat lagi. Kira-kira seperti itu Mas Edwin. Wah, oke. Tadi berarti ada di sana bukan cuman sekadar manajemen risiko nih dari Kak, mungkin di situ setelah kalau Kak Rica gagal, Kak Rica bukan cuma reflect bagaimana belajar ya, tapi bahkan sampai keseluruhan efisiensi dari penggunaan waktu yang Kak Rica jalankan gitu ya. Jadi itu semua berdampak, dan bahkan tadi Kak Rica sempat buat daftar yang ada part time buat sebelum masuk ke yang sekarang mengejar PhD, ada part time, lalu ada juga harus mengorbankan waktu jalan-jalan dengan teman. Nah, itu gimana tuh Kak?
pernah ada momen-momen mungkin di sini ya. Di sini ada temannya Karica gak nih mungkin gitu kan. Di sini sambil nonton Karica gitu yang mungkin sebelumnya ditinggal tuh gimana Kak? Ada kayak komplain gak sih Kak dari teman-teman gitu? Iya kayak mungkin Rica gue jadi jauh sama lo gitu kayak jadi jauh nih kayak kita jarang ketemu atau sebenarnya mereka suportif Kak? Alhamdulillah sih teman-teman aku tuh suportif ya, tahu juga mungkin aku anaknya memang lagi ngejar sesuatu nih. Terus aku juga bilang kayaknya aku nggak bisa banyak main karena lagi persiapan untuk daftar beasiswa. Terus jadi tapi sekarang mereka itu kayak suka ngeledekin aku gitu sih, kayak iyalah kamu kan dulu sukanya di lab terus, sukanya di kampus terus, nggak pernah main, paling digituin aja sih kayak jadi kayak dianggap sebagai teman yang sangat ambis gitu. Jadi kayak sampai nggak punya waktu untuk main saking ambisnya. Paling kayak gitu sih. I see. Jadi memang ya kayak teman-teman di sini mungkin partisipan, teman-teman sahabat Kompas TV, ada yang pernah dibilang sama temennya ambis gitu kan? Ya nggak masalah asal kita tahu ambisi kita kemana dan kita nggak merugikan orang lain seperti itu ya Karica ya. Kita tahu drive kita ada di mana, kita tahu Iya, bener. ya udah be determined about it gitu loh. Nah ke Kak Ala nih, Kak Ala juga banyak nih sebagai entrepreneur tadi juga disebutin, Kak Ala sempat juga membuat menjadi founder dari Binar, betul ya Kak ya? Binar ini merupakan Yes. platform belajar, seperti itu, betul Kak? Yes, platform belajar digital skills. Jadi teman-teman yang pengen belajar skill-skill kekinian langsung aja download aplikasi Binar. Tapi jangan lupa juga download apps Bluebird ya, karena nanti kan Waduh, dapat voucher My Bluebird. betul tadi ya yang udah disebutin. Tapi kita bahas balik tentang gimana caranya berpikir sejauh itu Kak, berpikir dengan lebar, berkoneksi, pastinya juga Binar dan sekarang Kak Alamanda jadi tadi komisaris independen di PT Bluebird Tbk, pastinya nggak mudah, banyak yang harus dipecah Kak. Pikiran-pikiran harus dimasukkan ke dalam box yang berbeda-beda. Dan itu tadi yang Iya. Kak Rica hadapi juga di sini kayak oh setelah nggak dapet house, oke kita next ke LPDP. Tapi setelah saat lagi jalan LPDP pun kita harus pecah juga kayak oh socialnya, oh lebih ke kita harus IELTS dan lain-lain. Nah itu gimana Kak dari Kak kalau dari pengalaman Kak Ala sendiri? Iya, tadi ada yang pertanyaannya mungkin nyerempet-nyerempet ke pertanyaannya Mas Edwin juga gitu ya. Sebenarnya kayak dulu setelah kuliah tuh aku cita-citanya apa gitu kan ya. Dan sebenarnya kayak apa yang sekarang aku lagi lakuin itu ada part dari cita-citaku, tapi juga kayak ada juga yang nggak pernah aku kepikiran gitu kan ya. Jadi dulu sebenarnya pas aku masih SMA itu aku pengen banget jadi guru, terus pengen jadi dosen, abis itu pengen jadi guru besar. Ceritanya kayak gitu kurang lebih ya. Cerita hidup dulu gitu kan yang aku bayangkan path hidupku gitu. Karena aku cinta banget sama matematik gitu. Sebenarnya pengen jadi researcher kayak Kak Rica gitu kan. Keren Tapi banget. ternyata kayak hidup itu berkata lain gitu. Dan waktu itu akhirnya kan aku masuk ke teknologi dulu gitu. Aku bikin perusahaanku yang pertama itu waktu aku umur 21 tahun. Aku bikin website untuk fashion brand lokal di Indonesia. Dan akhirnya terus aku mutusin untuk kerja sama orang. Aku kerja di software house company waktu itu. Tapi di situ tuh bosku itu beliau itu baru pulang dari Amerika, dari Silicon Valley, dan aku yakin kayak aku bisa belajar sama dia. Tapi long story short, and then I ended up went to Gojek kan 2014 di saat Gojek mungkin teman-teman belum dengar saat itu gitu kan ya. Dan di Gojek akhirnya aku bikin 14 produk Gojek yang pertama seperti GoFood dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya aku mutusin keluar dari Gojek setelah 2,5 tahun, setelah app Gojek dari nol sampai jadi unicorn company. And then di situ akhirnya aku ingat lagi bahwa cita-citaku itu dulu sebenarnya ada di dunia pendidikan, dan aku udah keburu nyemplung ke dunia teknologi, dan ternyata dunia teknologi ini jadi bekal aku gitu kan.
untuk nyampein aku sekarang, makanya Binar kita fokus di pendidikan tapi di mengajarkan digital skills gitu. Dan setelah aku keluar dari Gojek itu banyak banget yang aku lakuin sekarang, termasuk di Bluebird. Mungkin ada teman-teman juga yang mikir kayak, oh sekarang ke kompetitor ya Gojek gitu kan ya. Itu ada cerita yang menarik tapi gitu ya. Tapi sekarang kayak banyak sekali kayak ada di Bluebird juga, ada di Binar, aku ada di Hermina Hospital juga, aku ada di komisaris independen juga di anak perusahaannya Bank Mandiri, namanya Mandiri Capital gitu. Nah sekarang itu banyak banget kan yang harus aku lakuin gitu ya. Tapi again, setiap aku mau melakukan sesuatu itu tadi kembali lagi sih sebenarnya ke tujuan kita gitu ya. Kayak waktu aku ditawarin masuk ke Bluebird sama Ibu Noni, komisaris utamanya Bluebird gitu ya. Itu aku sama sekali nggak mikir nggak ada kata enggak di kepalaku. Kenapa? Karena waktu itu cerita sedikit, setelah aku keluar dari Gojek, aku naik Bluebird dan di situ drivernya bilang sama aku kayak, Mbak, saya tuh waktu taksi online keluar, saya udah hampir mau menyerah, kata beliau gitu kan. Dan di situ aku sadar bahwa ternyata menjadi disruptor itu ada hal-hal yang kita pengen bantu, tapi ternyata ada hal-hal juga yang kita disrupt gitu kan. Dan akhirnya pas ditawarin ke Bluebird, aku mikir kayak apa yang aku lakukan dulu gitu ya, dimana kayak zaman waktu aku pertama bikin Gojek kayak banyak banget driver yang sampai sekarang masih kayak sering ke rumahku gitu, mereka masih sangat appreciate. Dan balik lagi kayak ke Bluebird, aku bisa melakukan hal itu lagi gitu ya. Aku bisa membantu driver-driver Bluebird karena aku paling sering ngobrol-ngobrol sama driver Bluebird sama kayak waktu aku di Gojek gitu kan. Dan balik lagi, jadi tujuan utamaku adalah gimana caranya aku hidup dan bisa terus berkontribusi untuk memberikan banyak impact untuk orang lain gitu ya. Dan di saat kita punya tujuan itu, I guess kayak sebanyak apapun yang kita lakukan itu rasanya jadi nggak pernah capek gitu. Walaupun kayak kita punya batasan, tapi I think tujuan itu yang pertama dulu yang harus kita punya. Setelah itu balik lagi ke prioritization tadi gitu kan ya. Kayak aku berusaha untuk gimana caranya di 4 perusahaan ini yang aku sedang jalani, dan ada beberapa hal juga yang aku lakukan, kayak aku juga influencer di TikTok juga gitu kan. Bagaimana mengatur waktu itu, dan balik lagi dari setiap perusahaan itu aku juga menuliskan tujuanku gitu ya, dan dengan tujuan itu aku breakdown lagi ke hal-hal yang lebih kecil lagi menjadi sebuah kayak milestone gitu ya. Dan yang aku selalu jaga adalah milestone tersebut. Oke, Binar misalnya quarter 1, setiap quarter aku mau melakukan apa, dan dari situ lebih kepada akhirnya manage energi juga sih, karena waktu itu terbatas gitu ya, dan energi juga terbatas gitu ya. Gimana caranya aku bisa berpikir kayak aku harus merawat diriku juga gitu ya, merawat badanku juga. Jadi self awareness itu buat aku penting banget, karena di saat aku ngerasa kayak satu hari misalnya gitu ya, jam 5 aku udah capek banget, aku harus bisa bilang stop dulu gitu ke badanku, dan aku benar-benar tidur gitu, ngambil tidur kayak setengah jam, terus aku bisa mulai lagi gitu. Jadi benar-benar balancing mengenal diri sendiri, self awareness, dan untuk berkata stop pada diri sendiri, itu yang sebenarnya paling penting sih buat aku, Mas Edwin. Oke. Wah, itu dengan kita tahu banyaknya yang dipikirkan, banyak yang dirancang, pun dari apa yang mungkin selama ini udah dibangun, gimana cara kita berkata stop, itu penting juga. Tapi tadi sempat juga ngobrolin tentang dengan banyaknya yang Kak Alamanda ikuti, dan mungkin juga sekarang pencapaian Kak Alamanda, pastinya di sana juga ada itu ya, sahabat Kompas TV semua, kita bisa belajar bahwa self awareness itu penting di semuanya gitu. Baik itu nggak Yes. cuma target, tapi bagaimana kita bisa bilang
ya waktunya istirahat yuk sekarang. Dan pun tadi Kak Rica juga, gimana caranya Kak Rica juga bisa manage waktu gitu. Berarti ngurangin dengan waktu pergi sama teman, ya berarti dengan supaya dapat waktu istirahat yang lebih banyak. Kalau dipaksakan semua, kita nggak bisa handle semuanya. Dan tadi dari kedua narasumber kita di diskusi sesi pertama ini juga kita tadi lihat ya, tadi yang kalau dari yang aku lihat sih sebenarnya gimana impact nih Kak Alamanda di setiapnya pengen ada buat impact. Di sini juga Kak Rica buat impact di dunia pendidikan, di riset-risetnya pastinya. Jadi tahu kemana arahnya. Dengan kita tahu kemana arah dan tahu kapan kita harus istirahat atau bahkan berhenti, kita jadi bisa dapat study life balance yang lebih pastinya cek gitu. Pastinya udah pasti cek di ujungnya. Seperti itu. Mohon maaf, batuk. Nah, jadi sekarang sahabat Kompas TV semuanya, terima kasih Kak Ala dan terima kasih Kak Rica untuk sesi pertamanya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena masih akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tadi udah mulai nyerempet soal digital nih. Dan di sini juga tadi Kak Ala, baik Kak Ala maupun Kak Rica, dua-duanya merupakan influencer di media sosial. Kita akan lebih bahas, banyak bahas setelah ini. Tapi Edin mau ajak sahabat Kompas TV semua partisipan, boleh langsung buka HP-nya, siapkan HP karena kita akan masuk ke games. Nah, gamesnya menggunakan HP. Nah, kira-kira tentang apa? Kita akan main kuis. Jawab kuis. Kuisnya singkat banget, sahabat Kompas TV. Jadi pastinya ini butuh kecepatan yang sangat amat, pokoknya harus gercep deh, jarinya harus gercep ya. Lalu otaknya juga harus mikirnya dengan cepat. Nah, kita akan main di link Kahoot. Kalau sahabat Kompas TV sudah tahu. Nah, link Kahoot ini akan diberikan lewat kolom chat oleh admin. Nah, boleh langsung diklik, langsung masukin nama strip instansi. Nama lengkap strip instansi supaya nanti mudah dicarinya. Seperti yang sudah Edwin sampaikan di awal, kalau sahabat Kompas TV semua nantinya berkesempatan untuk dapat Rp500.000 tapi dibagi-bagi ya. Rp500.000 tapi dibagi-bagi ke 5 orang. Jadi 5 orang top scorer pada hari ini, 5 orang yang menjawab jawaban-jawaban yang dalam kuis ini, top 5 yang 5 paling atas, peringkat 5, 1-5 akan mendapatkan e-voucher My Bluebird senilai Rp100.000 untuk masing-masing orang. Wah, ini udah banyak nih yang gabung nih. Boleh langsung masuk dengan nama lengkap strip instansinya gitu. Nah, di sini udah ada Fadila, udah ada Maria, Immanuela. Nah, ini masih ditunggu lagi kurang lebih berapa lama lagi nih, teman-teman? 2 menit nih, kita diminta untuk tunggu 2 menit. Dan di sini kita akan masuk langsung mulai kuisnya. Nantinya, sahabat Kompas TV semua akan ada 5 pertanyaan. 5 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi 5 pertanyaan ini seputar tentang apa? Lihat sendiri nanti. Tapi pastinya 5 pertanyaan ini harus cepet-cepetan sahabat Kompas TV. Dan yang pastinya bukan cuma cepet tapi juga betul. Nah, jika sahabat Kompas TV bisa masuk ke 5 peringkat teratas, sahabat Kompas TV berkesempatan untuk mendapatkan e-voucher My Bluebird senilai Rp100.000. Dan tadi yang udah Edwin umumkan di awal juga, udah saya sebutkan di awal, kalau sahabat Kompas TV juga bisa mendapatkan e-voucher senilai Rp100.000 juga untuk 5 penanya terbaik pada hari ini. Jadi jangan lupa, tadi kita udah ngobrol panjang lebar sama Kak Rica dan juga Kak Ala. Abis ini masih ada lagi, tapi jangan lupa untuk klik Q&A button dan tanyakan. Nantinya pertanyaannya bakal Edwin bacain gitu ya. Nah, di sini masih nunggu nih. Berapa menit lagi nih? 1 menit lagi sampai kita mulai kuisnya. Nah, yuk sahabat Kompas TV, di sini udah ada Grace dari Gunadarma, Priscilia, UAJ, lalu ada Angelica dari Atma, masih terus Pujia. Ini Pujia nggak masukin instansi nih ya, tapi nggak apa-apa. Nanti diinfoin aja. Tapi untuk masuk jangan lupa untuk tulis nama lengkap, strip instansinya apa sih, universitasnya, kantornya mungkin atau apapun yang sahabat Kompas TV kehendaki. Nah, di sini udah ada 134 orang. Tenang sahabat Kompas TV, main Kahoot kali ini, main di kuis kali ini, cukup butuh 1 device aja selain device yang sahabat Kompas TV lagi gunakan sekarang. Atau mungkin kalau sahabat Kompas TV tadi nonton Zoom ini lewat HP, boleh juga digunakan HP-nya, yang penting Zoom-nya tidak dimatiin ya, tidak dihilangkan, tidak keluar dari Zoom. Di sini ada 150 orang, masih terus ditunggu nih. Kita countdown kali ya, 30 detik ya. Boleh teman-teman? Kita countdown 30 detik. Oke, dihitung nih countdown ya. Nah, boleh langsung sahabat Kompas TV di sini gabung bareng-bareng di kuis Kahoot yang udah ada linknya di kolom chat. Nah,
Pengen lihat lagi nih siapa nih? Yohana Atmajaya. Banyak ya. Atmajaya banyak nih. Ada Yerli juga. Ada Liliana dari Gunadarma. Oke. Nah udah makin rame ya. Kita langsung hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai di pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama, Bluebird Talk Show Games. Let's go. 2, 1. Kita baca pertanyaan yang pertama. Pastiin, tahun berapa pertama kali Bluebird beroperasi? Nah, lo. Tadi kalau yang nonton video di awal, sudah disebutkan sama videonya, ada VO. Berapa tahun kita bekerja, memberi dampak? Nah, tadi udah ada sahabat Kompas TV. Kalau sahabat Kompas TV perhatiin. Tinggal dijawab. Waktunya masih banyak, take your time. Karena di sini ada 1974, ada 1975, ada 1972, ada 1980 juga. Nah, yang mana ya? Kira-kira jawabannya yang benar? Sudah? Sudah semua berikan jawaban? Udah 20 detik lagi. Masih ada 4 jawaban lainnya ya. Semoga semuanya bisa dijawab dengan benar dan yang paling cepat bisa mendapatkan kesempatan nih untuk memenangkan e-voucher senilai Rp100.000 dari My Bluebird. 2, 1. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Enggak, kita lihat dulu nih. Jawabannya yang biru ya, yang benar 1972, sahabat Kompas TV. Siapa nih kira-kira yang ada top scorernya sekarang? Kita lihat dulu. Wah, seru banget nih. Oke, ada Farah dari UI, Mutiara UAJ, Tara Nur UI, Aidan Indra UI, dan Martin UAJ. Nih UAJ dan UI ada apa nih? Nih jangan-jangan ada itu ya orang dalam ya? Semoga enggak ya, bercanda ya sahabat Kompas TV ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita lihat apakah beda nih, karena yang kali ini double points. Manakah yang merupakan bagian dari Bluebird? Double point sahabat Kompas TV. Dipikirin dulu. Kalau udah tahu jawaban langsung diklik. Wah ini jawabannya itu ya. Penjawabnya semuanya cepet-cepet ya. Sahabat Kompas TV. Udah ada 140-an orang yang menjawab. Masih banyak waktunya, boleh dipikirkan dulu, dibaca dulu. Nah, ini tricky memang, sahabat Kompas TV. Manakah yang merupakan bagian dari Bluebird? Tadi udah sempat disebutin sih. Di video ada, lengkap ya di video yang pertama. Tadi Kak Ala juga sempat sebutin beberapa. Yang mana, sahabat Kompas TV? Oh ini seru banget ya pada hari ini ya, melihat bahwa ternyata ambisi itu bisa dimulai dari mana aja, termasuk kuis Kahoot pada hari ini. Nah di sini mungkin Karica juga itu ya, Karica pernah ikut kuis-kuis kayak gini kan? Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. 3, 2, 1. Siap, udah pada jawab. Nah loh jawabannya ternyata yang Tosca tuh. 108 orang menjawab semuanya benar. Nah kita lihat ada perubahan line up sahabat Kompas TV, masih dari UI tapi beda namanya. Audi, Rafka, dua-duanya dari UI, Martin UAJ, Farah UBL, Gita Atmajaya. Ini top 5 line up yang akan mendapatkan voucher Bluebird, My Bluebird tadi ya. Tapi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa warna logo dari Bluebird? Ini kalau nggak cepet kebangetan sih. Bukan cuman ada di logo, tapi dipakai juga sama hostnya hari ini. Kalau lama, kebangetan sih jawabnya, sahabat Kompas TV. Wah, ini jadi keinget ya nostalgia pas Edun jadi mahasiswa juga. Edun pernah ikut seminar-seminar kayak gini dan isi-isi. Ya, ini ambisinya nih pada ambis semua ya. Wah, ini udah hampir kelar, tapi kita masih punya banyak waktu. Sahabat Kompas TV, yakinkan betul, jawabannya betul. Ini kok tadi 180-an, ini sekarang 170-an ya. Ini jangan nyerah dong di tengah jalan nih. Yang teman-teman yang tadinya mungkin nggak masuk di top 5, kejar dong. Karena mungkin yang top 5 tadi bisa menjawabnya keliru atau bahkan keseleo jarinya gitu ya. Jadi jawabannya salah gitu. Atau mungkin bisa balap-balapan lah pasti. Jadi semua punya chance menang yang sama ya, sahabat Kompas TV. Oke, sudah habis waktunya. Oke, jawabannya biru putih, 166 orang. Kita lihat sekarang line up-nya siapa.
Wah, di sini Rafka tuh ada itu ya high strike ya, berarti tiga-tiga jawabannya benar, tapi ternyata masih kalah cepet nih sama Audi sama Martin. Lalu ada Farah, Nibras. Nah, Nibras nih baru nih ya, line up baru ya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berbentuk apa logo Bluebird? Ini hati-hati keseleo sahabat Kompas TV jarinya ya. Coba bentuknya apa untuk logo Bluebird pada hari ini? Apakah bebek? Apakah ayam? Burung? Atau angsa nih sahabat Kompas TV? Udah pernah nanya nih belum nih kira-kira nih kalau lagi naik Bluebird gitu ya sahabat Kompas TV, tanyain coba ke supirnya, Pak logo Bluebird tuh logo apa sih gitu. Kalau Edwin sih pernah nanya gitu, karena kan bentuknya cantik gitu ya logo Bluebird tuh. Tapi mungkin di sana juga ada itu ya, ada kayak kita mikir nih logo apa gitu, ini jenisnya apa mungkin gitu. Tapi ya ini silakan dijawabnya sahabat Kompas TV, masih ada waktu. Ini berkurang lagi nih jawabannya nih, kan udah dibilang nih jangan pantang menyerah, jangan nyerah nih. Jangan mudah menyerah. Nah 170 naik tuh, habis denger, wah naik lagi 2. Ya masih tunggu 3, 2, 1. Jawabannya adalah burung, betul. Nih siapa yang jawab angsa? Mohon maaf, itu keseleo ya. Semoga keseleo jari ya, bukan karena jawaban benernya ya. Di sini masih sama ya. Untuk teman-teman semua di sini masih top scorernya adalah dari 5 orang tadi. Untuk pertanyaan terakhir, apa nama aplikasi Bluebird? Tadi sudah Edwin sebutkan berkali-kali, mulai dari pas saat pengisian survei sampai sekarang. Kelihatan ya, sahabat Kompas TV di sini juga jawabnya cepat. Nah, aplikasi ini bisa digunakan oleh siapapun asal registrasi, dan aplikasi ini tentunya jadi platform utamanya Bluebird nih untuk mengembangkan sistem kendaraan dan transportasinya secara digital. Nah, kalau dari Edwin sendiri sih Edwin pernah pakai dan di situ nyaman banget, tracknya juga gampang untuk drivernya. Di sana bisa langsung ngeliat nih drivernya ada di mana, bisa di trace dan kita juga jadi lebih aman ya, lebih safe ya. Gak seperti dulu yang mungkin harus nyatet-nyatetin nomor kode dari taksinya, tapi di sana udah terpampang langsung ya sahabat Kompas TV. Jadi pastinya lebih aman, lebih efisien juga dan pastinya My Bluebird di sini juga mendukung transformasi digital. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah My Bluebird, betul. Ada yang Bluebird app, salah ya, ada My Bluebird-nya. Nah, juara ketiga Rafka UI, selamat kepada Rafka UI dari UI, lalu ada Martin dari UAJ, dan yang pertama, siapa lagi kalau bukan Audi dari UI yang memang udah ada dari awal ya, 5 top scorer awal. Nah, untuk yang keempatnya itu ada perubahan tuh ya. Nah, sahabat Kompas TV nantinya ada 5 orang tadi yang sudah muncul, 1, 2, 3 yang tertampang pada layar di sini, dan juga tadi 2 yang muncul sedikit. Itu nanti akan kita lihat dari tim Kompas TV di belakang dan tim Bluebird di belakang, nanti akan cek dan akan langsung menghubungi sahabat Kompas TV sekalian yang merupakan top 5. Nah, selamat karena berhasil mendapatkan e-voucher senilai Rp100.000 di aplikasi My Bluebird. Yeay, sahabat Kompas TV semua. Nah, tadi kita udah seru-seruannya, tapi Edwin mau ingetin lagi sekali lagi, kalau sambil Edwin nanti diskusi bareng Kak Rica dan juga Kak Ala, sahabat Kompas TV yang mau bertanya boleh langsung masukin pertanyaannya ke Q&A, kolom Q&A yang ada di bawah ya. Nah, di kolom Q&A itu nantinya akan dipilih 5 orang, dipilih langsung oleh teman-teman tim rekan-rekan kita dari Bluebird, 5 orang untuk mendapatkan juga e-voucher My Bluebird senilai Rp100.000 untuk masing-masing orangnya. Nah, tapi sebelum kita mulai Q&A dan sebelum kita mulai pengumuman siapa yang akan menang nih, kita mau langsung ngobrol lagi sama Kak Rica dan Kak Alamanda. Nah, pengen nanya dulu ke Kak Rica nih. Kak Rica masih ada di sana bersama saya? Iya, loh, masih di Seru sini. ya kayak ini ambis banget ya tadi ya kuisnya ya. Nah jadi, pengen ngomongin soal ambisi nih Kak. Kak Rica pernah gak sih pengalaman, kayaknya tadi kita lanjutin yang tadi, harus stop nih, harus berhenti bentar dari pekerjaan yang numpuk yang mungkin ada dan harus dikerjakan karena mungkin harus lebih jaga diri gitu, harus juga lebih aware soal kesehatan sendiri. Boleh Kak? Oke, mungkin dari tips dari aku ya.
gimana supaya kita tetap balance study dan life-nya. Menurut aku kita bisa summarize juga dari percakapan kita sebelumnya kalau kita harus prioritaskan hal-hal yang mau kita kerjakan dalam satu hari misalkan. Karena kan ada tuh ya 4 bagian dalam memprioritaskan sesuatu yang urgent dan penting. Terus ada yang penting tapi tidak urgent. Terus ada yang urgent tidak penting. Dan ada yang tidak urgent dan tidak penting. Nah, jadi ini kita bisa pakai keempat kategori ini untuk memprioritaskan yang mau kita kerjain. Terus selanjutnya kita harus juga bisa breakdown into small things. Jadi kayak melakukan hal-hal yang kecil dulu, terus kita bisa kelompokkan dengan yang similar. Jadi kita itu bisa maksimalin produktivitas kita dengan melakukan hal-hal yang mirip-mirip nih, mau beresin email dulu paginya, siangnya mau mulai ngerjain nulis, atau mungkin malamnya mulai latihan soal, misalkan lagi belajar gitu ya. Nah, terus tadi kita mau ngebahas apa tadi Mas Edwin? Boleh diingetin lagi? Tadi momen ada momen turn back-nya nih saat Kak Rica Ya, sadar pengen kalau stop gitu ya. prioritasnya tuh harus dijaga seperti itu. Ya, jadi memang kita tuh harus bisa bilang saying no to diri kita sendiri dan ke orang lain. Jadi kayak contohnya kalau aku dulu tuh memang yang bisa saying no tuh teman-teman yang ngajakin main, di mana menurut aku itu tidak penting dan tidak urgent untuk saat itu. Jadi aku harus bisa saying no to distraksi ini. Jadi kita harus bisa mengenali distraksi-distraksi yang mungkin bisa mengganggu life balance kita. Terus juga kalau aku sih setiap stop untuk ngerjain sesuatu yang mungkin sudah overload atau overwhelming ke aku biasanya step back. Jadi kayak bisa self evaluation atau self reflection dulu. Apa aja nih yang udah dicapai dan apa yang kita harus kayak limit, set boundaries untuk diri kita sendiri. Terus kemudian aku mau cari sesuatu kayak aktivitas yang mungkin bisa boost energi aku lagi, bisa boost mood aku lagi. Biasanya aku tuh suka jalan-jalan karena kan aku suka traveling juga. Jadi kalau di sini tuh biasanya aku lebih main ke taman, terus nyobain kulineran yang baru di London. Terus kadang-kadang keluar kota di London juga, bisa main ke Manchester, ke Edinburgh gitu, ketemu teman-teman yang mungkin udah lama aku nggak ketemu gitu. Terus itu untuk bagian traveling. Tapi kadang-kadang aku juga suka ngambil me time. Jadi kayak aku lebih maksimalin di aktivitas fisikku. Jadi lebih banyak olahraga, terus juga jaga makanan yang sehat. Kayak kemarin tuh aku kayak sempat kena penyakit pencernaan gitu. Terus aku mulai kayak mikir lagi, aduh apa makanan aku ya belum dijaga akhir-akhir ini. Akhirnya aku mulai lagi beli buah, makan sayur lagi, lebih banyak masak di rumah. Nah, kayak gitu-gitu sih Mas Edwin, untuk ketika kita udah merasa overwhelmed dan overload, mungkin kita bisa step back dan memikirkan apa nih yang bisa diperbaiki. I see. Wah, jadi tadi kita tahu ada beberapa key points ya, sahabat Kompas TV semua. Gak cuman melulu tentang apa yang life is not always about the social interaction, tapi bukan tentang interaksi sosial doang, tapi gimana cara kita bisa juga tanya nih gitu. Ternyata ada juga loh komunikasi secara interpersonal antara orang, tapi kita juga harus intra apa sih yang kita butuhin gitu loh. Mulai dari kesehatan tadi Kak Rica udah bilang, sampai bahkan ke me time dan bahkan sampai having a leisure time gitu, bisa santai sendiri, ambil waktu sendiri untuk tarik napas. Bahkan di saat-saat itu mungkin inspirasinya muncul seperti itu ya Kak ya. Inspirasi atau mungkin kayak breakthrough lainnya gitu. Nah, ini mungkin relate juga dengan Kak Ala di sini. Pengen tanya nih ke Kak Ala dengan tadi dan pencapaiannya sampai saat ini, momen refleksi itu penting gak sih Kak Ala? Dan terutama di sana Kak Ala dari yang kayak awalnya pengennya di dunia mathematics edukasi, lalu sempat masuk ke digital gitu. Maksudnya sempat masuk ke bantuin digitalisasi, lalu ke information technology gitu. Lalu gimana sih Kak caranya untuk nge-stop ide-ide yang mungkin muncul gitu di sini gitu, kayak ide-ide yang terus datang gitu tanpa henti. Gimana sih Kak Ala? Sampai Iya, Kak Ala oke. tahu limitnya gitu. Oke, thank you Mas Edwin. Momen refleksi ini bagus banget sih. Tadi pas Kak Rica ngomong, aku tuh langsung kepikiran. Sebenarnya aku ada satu
framework yang aku pakai, namanya bullet journal. Mungkin teman-teman bisa searching gitu ya, di YouTube banyak, BULLET journal gitu ya. Dan di situ sebenarnya itu kayak buat aku itu sebuah framework ya. Framework tuh kayak sebuah skeleton lah gitu ya. Untuk itu banyak banget gunanya. Pertama tadi kan kita ngomongin Iya. gimana sih kayak teman-teman nih masih butuh kayak hal-hal praktikal banget gitu ya. Gimana untuk menerapkan life balance ini gitu. Dan dengan bullet journal ini aku sangat terbantu banget karena di situ yang pertama adalah mengenai pengukuran. Jadi gini, buat aku kayak di saat kita mau mengimprove sesuatu gitu, itu penting banget untuk kita ngukur. Kita kan nggak bisa tahu ya, kayak kita nih ada improvement atau enggak Ada sih. ada. Misalnya gini Oke, deh, thank you. berat badan gitu ya. Aku mau naikin Hmm, berat badan kalau gitu ya. gini tuh Tapi kalau aku nggak tahu kayak aku nggak tahu sekarang berat badanku berapa, terus 10 hari berat badanku berapa kan, juga aku nggak tahu kan. Aku sebenarnya berat badannya naik apa enggak gitu kan. Jadi hal yang pertama adalah pengukuran itu tuh sangat penting dan kadang-kadang kita luput dalam mengukur hal-hal yang ada di dalam hidup kita gitu kan. Tadi karena Kak Rica kan bilang kayak gimana caranya kita bisa ngurangin, misalnya ngurangin main dulu deh sama teman untuk sekarang gitu kan. Nah, jadi untuk tahu itu kita harus mengukur apalagi sekarang sebenarnya dengan, teknologi buat aku kayak yang ada di dunia teknologi banget, itu kita selalu ngomongin tentang data gitu kan. Sekarang teman-teman handphone-nya udah sangat canggih, udah bisa ngasih lihat kita berapa lama sih kita main Instagram, berapa lama sih kita main WhatsApp gitu kan ya. Jadi pengukuran itu tuh sekarang udah ada banget di sekitar kita dan di bullet journal ini thank juga you, Mas. membiasakan kita Makasih. mengukur hal-hal tersebut gitu ya. Mengukur kayak sebenarnya aktivitas kita yang paling banyak tuh apa aja sih, kemudian kita memprioritaskan gitu dan juga Satu lagi boleh. ngomong-ngomong tadi ke pertanyaan Mas Edwin mengenai momen refleksi, di bullet journal ini juga dibiasakan untuk kita, ngelihat gitu, kayak dalam seminggu misalnya ada checklist-checklist apa aja sih yang udah kita lakuin dan mana yang belum gitu kan, dan yang belum itu mungkin kita bisa pindahkan ke minggu berikutnya gitu. Dan ini menjadi momen refleksi buat aku kayak checklist-checklist yang aku, sudah lakukan itu akhirnya menjadi apa, menjadi sebuah, tempat kita bersyukur gitu. Karena nih aku juga banyak banget kayaknya ngelihat di kolom chat gitu kan, kolom Q&A, mengenai teman-teman yang overachiever gitu ya. Nah, aku dulu juga orangnya seperti itu gitu, tapi semakin ke sini aku semakin ngelihat kayak aku punya satu tim aku yang dia anaknya ambi banget gitu ya, dia Head of Research and Development-ku di Binar gitu. Dan dia tidak pernah yang namanya gagal. Selalu dulu, IP-nya selalu 4 cum laude terus gitu kan. Kemudian dia masuk ke pekerjaan dan, pertama kali dia kerja dia nggak lulus probation. Disitulah pertama kali pengalaman dia gagal dan di situ, dia benar-benar dan dia baru sadar bahwa ternyata kegagalan itu penting ya dalam hidup gitu kan. Karena kita bisa belajar sesuatu, ya dia gagal probation akhirnya dia belajar bahwa, oh hidup tuh bisa gagal ya gitu kan, kayak nggak semua kita tuh pasti sukses-sukses aja gitu kan. Dan dari situ akhirnya dia, tahu bahwa kayak, oh dari ya yang tadi aku bilang gitu kan, oh, kita juga bisa belajar mengambil sebuah pembelajaran dari sebuah kegagalan. Jadi kayak buat aku, balik lagi tadi gitu ya, kita mesti ngelihat dari hal-hal yang kita achieve, kita bersyukur, hal-hal yang kita gagal artinya mungkin belum gagal, tapi mungkin belum waktunya. Kayak waktu aku masuk ke dunia teknologi, belum waktunya aku masuk ke edukasi, tapi akhirnya aku nyampe juga sekarang di dunia edukasi gitu kan ya. Jadi, momen refleksi itu balik lagi, kegagalan-kegagalan yang kita temuin, itu bukan kegagalan tapi, bisa diambil pembelajarannya dan kita bisa
mencoba lagi gitu kan di lain waktu gitu. Dan itu mungkin ngomongin pertanyaan yang pertama dari Mas Edwin. Pertanyaan kedua mengenai stop ide. Menurut aku kayak ide-ide itu justru sebuah apa ya, sebuah anugerah sih ya gitu ya. Kayak misalnya waktu aku ngide bikin GoFood gitu kan, kayak itu aku nggak bisa stop ide itu, kalau nggak nanti, kita nggak bisa pakai, apa, fitur-fitur yang bagus-bagus gitu kan, kayak waktu aku ide bikin Binar gitu kan. Tapi memang buat aku justru, sekarang, masa sekarang adalah ide itu, bukan hal yang apa ya, eksekusi itu lebih penting dari ide gitu ya. Jadi kayak kita punya ide banyak, kita taruh, aku biasanya kayak taruh di notebook-ku gitu kan. Tapi juga harus kita bikin plan-nya, harus kita balik lagi prioritaskan sampai akhirnya ide itu menjadi, sebuah kenyataan gitu. Dan ya kalau punya ide sebenarnya buat aku sih jangan di-stop gitu, tapi gimana caranya kita menuangkan ide itu menjadi, sebuah bentuk yang nyata gitu. Kayak di Bluebird gitu ya, mungkin kayak teman-teman, eee, ka apa ya, kayak yang masih belum aware gitu ya, sebenarnya Bluebird itu buat aku ngelihatnya Bluebird itu adalah, company yang terus berinovasi gitu kan. Kalau teman-teman belum tahu, Bluebird itu adalah taksi pertama yang menggunakan argometer, pada zamannya ya teman-teman ya. Dan sebenarnya kayak dari tahun 2014, bahkan 2011 kalau nggak salah gitu ya, zaman, mungkin teman-teman waktu itu belum punya HP ya, karena masih kecil banget. Itu zamannya BlackBerry, Bluebird udah bisa dipesan lewat BlackBerry. 2014 Bluebird bisa dipesan lewat iOS, Android gitu. Jadi, ya munculnya kan semuanya dari ide-ide dan akhirnya inovasi-inovasi itu yang bisa kita gunakan sekarang dalam keseharian. So, kalau punya ide menurut aku, jangan di-stop, tapi gimana caranya bikin ide itu justru nyata. Gitu sih Mas Edwin. Mas Edwin sepertinya masih ini nih, masih di-mute. Masih di Oh, mute? muncul. Oke, sudah masuk suaranya? Teman-teman Sudah. semua, oh ya Kak Ala udah masuk ya. Thank you so much Kak. Jadi bukan tentang stopping the idea, tapi sorting the idea dan make the plan Yes. untuk ngelakuin Yes. itu, dan harus dijaga Betul. keberlanjutannya ya, sahabat Kompas TV, teman-teman Yes. semua. Sustainability itu sekarang lagi memang dibahas banyak, tapi kita udah tahu dari dulu, bahkan dari kita sebelum sustainability itu muncul di mana-mana ya, plan dari dulu yang memang harusnya berlanjut gitu, harusnya memang bisa bawa development yang lebih baik. Dan tadi dari yang Kak Ala bilang, dan Kak Rica bilang kalau memang ya plan itu dan sustainability ini bukan tentang apa yang kita pengen kerjakan doang atau apa yang pengen kita pelajari, tapi gimana caranya kita bawa ke hidup kita juga gitu. Karena kita mau buat perusahaan ini seperti Kak Ala atau kita mau kejar PhD, ya kita harus buat plan yang harus berlanjut gitu, harus kayak dilihat ke depannya akan jadi seperti apa, dan itu akan membawa kita ke langkah yang lebih baik, semoga, dan dipastikan juga itu harusnya risikonya juga lebih dikurangi gitu untuk yang negatif-negatifnya seperti itu, jika memang sudah diatur. Nah tadi kita udah dengar diskusi Kak Ala, Kak Rica, dari Kak Ala dan Kak Rica, keduanya sudah memberikan insights yang begitu berarti. Kalau buat saya sendiri sih jujur, Kak Rica dan Kak Ala, aku pengen banget emang studi keluar, maksudnya lagi ngerencanain studi keluar, dan mungkin ya ini bisa jadi insights juga buat teman-teman semua yang lagi jalanin S1. Tadi banyak teman-teman dari universitas, jangan takut buat maju lebih lagi setelah ini, pastinya dengan balance ya, yang tadinya udah dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Nah, kita akan segera masuk ke sesi survei yang kedua. Nah, sahabat Kompas TV, tadi sudah diingatkan di awal bahwa ada 2 sesi survei. Sekarang untuk sesi survei yang kedua. Tadi sesi survei yang pertama 10 menitan kurang lebih. Nah, yang sekarang hanya memakan waktu 3-5 menit saja. Nah, sahabat Kompas TV boleh langsung scan QR code-nya di sebelah sini. Ya, ada di sebelah sini Edwin harusnya. Nah, tapi ada juga di kolom komentar ya sahabat, di kolom chat, mohon maaf. Di kolom chat bisa langsung diklik, bisa langsung diisi. Nah, sambil ngisi survei yang kedua ini, Edwin ingin ngingetin lagi, sekali lagi, diisi dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa ditulis nama,
plus emailnya sama seperti yang sahabat Kompas TV isi di sesi survei yang pertama. Jadi pastikan kedua-duanya data-data ini sama ya sahabat Kompas TV ya. Karena nanti sinkronisasinya yang akan membuat sahabat Kompas TV mungkin dan berkesempatan menjadi penerima e-voucher My Bluebird senilai Rp30.000. Otomatis langsung masuk ke aplikasinya sahabat Kompas TV semua nanti di aplikasi My Bluebird-nya. Nah, sambil kita nunggu sahabat Kompas TV semuanya isi surveinya, dan pastiin ya langsung di-scan di sini atau buka kolom chat, pengen langsung masuk ke Q&A session. Boleh ya, Kak Rica, Kak Ala, boleh dijawab nih ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya ya. Tadi Kak Ala juga sempat sebutin beberapa, sudah cek pertanyaan-pertanyaan, ada banyak pertanyaan yang menarik, tapi ini yang sudah dipilihkan oleh tim. Mungkin boleh kita bacakan yang pertama nih, pertanyaannya apa nih? Kita tunggu sebentar di layar. Nah, kepada Kak Alamanda, saya Valentin Ruth ingin bertanya gimana cara memilih transportasi yang baik dan mengurangi polusi udara. Karena sekarang tingkat polusi udara udah tinggi banget. Terima kasih Kak. Gitu. Nah ini mungkin tadi berdasarkan pengalamannya Kak Ala ya, udah sempat hopping ke beberapa company dan sekarang ada di Bluebird, lalu bisa give back ke Bluebird. Nah ini gimana Kak menjawab pertanyaan dari Valentin Ruth Febrina? Yes, thank you banget Valentin dan Mas Edwin, benar banget kayak salah satu reason terbesar aku akhirnya mau join di Bluebird itu adalah yang tadi aku bilang ya, kayak aku ngelihat dengan nyata banget proses transformasinya Bluebird gitu kan. Dulu zaman kita milenial kan udah kebiasaan jadi cashless society gitu kan ya, nggak bawa cash lah gitu ya. Dan sebenarnya ternyata Bluebird tuh udah bisa cashless, nama fiturnya Easy Ride itu dari zaman kayak 2016 2017 gitu ya. Jadi kita kayak nge-hail di jalan tapi kita bisa bayar cashless gitu. Dan aku beberapa kali sebelum aku masuk ke Bluebird, aku tuh banyak banget ngobrol sama Bu Noni gitu kan, komisaris utamanya Bluebird sekarang. Dan di situ aku banyak banget belajar sebenarnya dari Bu Noni bagaimana benar-benar mentransformasi dan terus berinovasi dalam perusahaan yang bisa dibilang kayak Bluebird itu kan perusahaan konvensional gitu ya, yang kita ngelihatnya kayak perusahaan tua gitu ya, tapi ternyata di dalamnya itu Bluebird banyak banget bertransformasi gitu. Dan aku sebagai customer dulu gitu ya, aku tuh ngerasain banget kayak banyak banget transformasinya. Salah satunya mengenai juga sustainability gitu, yang sekarang menjadi kayak tujuan utamanya Bluebird juga gitu. Kayak sustainability ini udah bukan lagi kayak hal yang tidak kita prioritaskan. Dari tadi kita ngomong prioritas gitu ya, dan ini benar-benar memang suatu hal nyata yang terus kita plan dan terus kita eksekusi gitu. Kayak sekarang kan lagi ada G20 ya di Bali ya, mungkin teman-teman tahu. Dan kita mengirim electronic vehicle kita itu ada 25 di sana gitu, untuk bisa mendukung program acara G20 gitu. Dan juga mengenai sustainability Bluebird itu 2030 kita itu sudah berkomitmen untuk mengurangi 50% karbon emisi gitu ya. Dan nggak cuman lewat menghadirkan EV ini, tapi sekarang 22% kendaraan Bluebird itu udah menggunakan bahan bakar gas gitu. Jadi benar-benar memang sustainability ini balik lagi udah menjadi tujuan utama Bluebird lah gitu ya. Dan juga kalau kita ngomongin sustainability sebenarnya lebih luas lagi gitu ya. Tadi kita ngomongin polusi udara, aku agree banget kayak Jakarta terutama gitu ya, kayak pas COVID itu aku sempet kayak 5 bulan di US, terus pas pulang buka masker tuh langsung kerasa banget. Mungkin Mbak Rica nanti kalau pulang ke Indonesia pasti selalu kerasa gitu ya, kayak apalagi di Jakarta gitu kan. Benar-benar polusinya udah kerasa banget. Jadi memang ini membutuhkan komitmen kita semua nih, bukan cuman dari pemerintah, bukan cuman dari perusahaan-perusahaan, tapi kita juga sebagai pengguna harus sangat aware dengan hal ini gitu ya, dengan yaitu dia bagaimana kita menggunakan
transportasi yang memang sudah punya kepedulian sangat akan sustainability. Dan ngomongin sustainability bukan cuma masalah polusi, tapi Bluebird juga terus mencanangkan banyak hal dari Sustainable Development Goal yang kita tahu semua gitu kan ya. Salah satunya kayak Bluebird punya Bluebird Peduli, Bluebird selalu memberikan beasiswa juga ke para anak-anak pengemudi gitu ya. Dan juga ada Kartini Bluebird juga yang untuk terus empowering wanita-wanita yang ada di Bluebird, yang ada di keluarga besar Bluebird gitu. Mungkin itu sih dari aku, Mas Edwin. Oke. Wah, ini berarti yang tadi sudah kita sempat bahas ya Kak sebelumnya juga, ini nyambung ke apa yang apa yang Kak Ala lakukan dan apa yang Kak Ala kerjakan di Bluebird. Dan aku juga pengen pernah ada momen amaze-nya aku sama apa yang digerakkan oleh Bluebird Kak. Itu pernah aku sendiri sebenarnya sekarang lagi ada di teman-teman komunitas disabilitas, dan di situ Bluebird juga menyediakan ya, betul, mobil-mobil betul. khusus untuk Mobil teman-teman. khusus. As long as you call, mereka akan coba untuk Ya, provide, dan itu accessibility juga meningkat. Jadinya sustainability juga ya, dijaga ke depannya, teman-teman semua ya. Jadi itu ya, perencanaan-perencanaan seperti itu tuh mungkin yang bisa buat kita maju lebih ke depan, dan tadi juga bisa yes, diimplementasiin ke kehidupan ya. Bukan cuman apa ya, mungkin Kak Ala di sini bicara tentang kerja gitu, tentang pekerjaan yang dikerjakan, tapi ya ini bisa dibawa juga ke kehidupan seperti itu. yes. Yes. Nah, lanjut kita mau ke pertanyaan berikutnya nih. Kak Ala, Kak Rica, siap ya? Nih kita lihat pertanyaannya. Kepada Kak Rica, menurut Kakak, kerja part-time atau full-time sih? Kerja part-time atau full-time bisa menyulitkan kita untuk mencapai work-life balance gak sih? Study life balance gak sih? Ini dari pertanyaan dari Kania Pratiwi. Work-life balance, study life balance, bisa gak sih Kak Rica saat waktu itu kerja part-time atau mungkin full-time nih? Oke, thank you Mas Edwin. Untuk pertanyaan ini sih menurut aku kayak mau full time atau part time itu nggak terlalu ngaruh ya sama kayak gimana produktivitas kehidupan kita. Mau itu part time atau full time, yang penting gimana kita manage waktunya. Jadi mungkin kalau misalkan balik lagi ke prioritas nih ya, apa aja sih peran kita dalam kehidupan itu? Apakah cuman sebagai pekerja? Mungkin kalau cuman sebagai pekerja ngambil full time bakalan masih bisa maksimal gitu untuk membalance kehidupan dan pekerjaan kita. Tapi kalau mungkin kita juga sebagai student, terus juga harus kerja, terus mungkin juga sebagai seorang kepala keluarga atau mungkin seorang istri gitu yang juga punya keluarga. Nah, menurut aku sih ini harus diprioritasin lagi mana yang mau kita kayak kita jaga, dan perannya itu mungkin bisa kita kecilkan lagi. Mungkin nggak akan ngambil peran sebagai full time, tapi part time dengan menjaga peran kita sebagai part of keluarga dan juga student. Nah, tapi kalau misalkan memang pengen, tapi juga sebagai seorang student, menurut aku itu bakalan kita ngorbanin peran-peran yang lain gitu. Nah, jadi balik lagi ke prioritas kita di mana, terus juga apa tujuan kita, apakah kita memang mau menyeimbangkan antara kehidupan keluarga atau studi atau pekerjaan. Jadi kita harus milih, kayak aku bilang tadi, kita nggak bisa genggam semua dalam satu waktu. Jadi kita harus tahu mana yang mau kita fokuskan dan mana yang kita korbankan. Karena menurut aku hidup itu penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Jadi kita harus pandai memilih gitu ya. Kayak mungkin aku juga punya teman-teman di sini di London yang juga PhD tapi berkeluarga. Mereka itu benar-benar yang time managementnya itu bagus banget. Kayak saling teamwork sih suami istri, yang istrinya itu student, terus suaminya di sini mendampingi dan bawa 2 anak. Jadi suaminya ini benar-benar yang mau mengorbankan karir dia di Indonesia, padahal dia ini seorang dokter spesialis lagi gitu. Tapi demi keluarganya dia mau gitu jadi
seorang sosok ayah dan suami yang sangat baik untuk keluarganya gitu. Dia rela mengorbankan karir dia sebagai dokter spesialis di Indonesia dan berada di London untuk menjadi ayah dan suami yang baik gitu. Bahkan di sini kerja itu kerja yang kayak delivery gitu, bahkan yang karena kan nggak bisa kerja di perusahaan ya karena cuman pendamping visanya. Jadi harus tahu nih mana yang diprioritaskan, mana yang menjadi tujuan kita. Apakah kita mau fokus di karir, berarti kita harus bisa manage waktu untuk mungkin di weekend sama keluarga gitu. Terus kalau misalkan juga sebagai student harus bisa manage waktu antara mungkin di pagi hari sampai siang kita belajar, di malamnya kita part time. Jadi menurut aku kayak gitu Mas Edwin. Balik lagi ke prioritas dan tujuan kita. Oke. Terima kasih ya, tadi yang udah bertanya nih, luar biasa. Tadi bahkan Kak Rica juga punya temen yang mungkin perjuangannya sama, tapi ternyata punya tantangan tersendiri karena memang sudah berkeluarga. Nah mungkin yang relate dialami oleh teman-teman tadi banyak yang dari universitas, aku sendiri Kak Rica pernah part-time sambil kuliah dan itu waktu itu lagi skripsi. Dikiranya pas skripsi itu, oh ringan kok bisa make sure waktu sendiri, tiba-tiba waduh kewalahan kan dengan pekerjaan akhirnya memang bekerjanya sebagai part-time. Nah, akhirnya manajemen waktulah itu. Dan di balik manajemen waktu itu, berarti sahabat Kompas TV, ada komunikasi yang baik dan efektif ya. Pastinya harus dengan cara yang baik. Kita nyampein dulu ke atasan kita. Kita kan part-time nih, Pak, Bu. Boleh gak kalau kita minta waktunya untuk kerjain skripsi di hari ini, untuk ketemu bimbingan skripsi sama ini, atau untuk kuliah dulu dan lain-lain. Pastinya bisa, asal ada komunikasi yang baik dan efektif. Nah, tadi di balik manajemen waktu yang begitu bagus, pasti ada komunikasi juga yang bagus. Nah, kita pengen langsung lihat ke pertanyaan ketiga. Untuk, ini sih diarahkannya untuk ke Alamanda. Nah, ke Alamanda, Bluebird termasuk taksi yang bisa disebut perusahaan pertama sebelum ada Gojek, Grab, dan aplikasi lain-lainnya. Bagaimana cara mempertahankan bisnis Bluebird dan bagaimana cara bersaing, perusahaan Bluebird bersaing di era ini, di mana perusahaan taksi online sudah sangat merajalela. Ini pertanyaannya dari Shalaili. Wah, Iya, pertanyaannya bagus banget ya Kak ya. Memang bagus dihadapi banget. oleh Bluebird. Dan boleh Kak dibantu jawab pertanyaan dari Sheila ini. Iya, oke. Balik lagi ya, ini cerita waktu aku masuk ke Bluebird gitu ya. Dan karena apa sebenarnya? Karena aku tuh cukup amazed banget gitu ya. Ibaratnya Bluebird tuh udah digempur berkali-kali gitu ya. Apalagi kemarin COVID juga gitu kan. Itu gempuran yang lumayan sangat-sangat keras banget pasti gitu, walaupun aku belum ada di sana gitu. Tapi kok masih alive gitu kan sampai sekarang gitu. Dan di situlah yang membuat aku juga sebagai entrepreneur itu aku penasaran banget gitu. Dan makanya waktu pertama kali aku ditawarin, terus aku bilang sama Bu Noni, "Bu, boleh nggak kalau aku ngobrol sama semua pendiri-pendirinya Bluebird lah gitu ya." Dan di situ banyak banget catatan-catatan aku gitu ya, dan yang membuat aku yakin bahwa memang karena ini Bluebird sampai sekarang itu bisa tetap alive gitu ya. Yang pertama, mungkin teman-teman tahu sendiri lah ya gitu, kayak perasaannya selalu kalau naik Bluebird gitu kan. Kayak di Bluebird itu benar-benar mengedepankan yang namanya gimana caranya kita bisa deliver happiness gitu. Lewat apa? Sebenarnya di setiap perjalanan itu tuh dari tadi kan kita ngomongin tujuan gitu ya Mas Edwin, kayak di setiap perjalanan kita, mobilitas kita itu kan mau menuju ke sebuah tujuan gitu ya. Dan di setiap perjalanan itu pasti ada cerita di baliknya gitu. Dan ini yang selalu dikedepankan oleh Bluebird, yaitu happiness and human connection gitu. Dimana benar-benar yang kita pikirkan selalu, kita tuh nganterin orang orang itu pasti mau menuju ke sebuah tujuan yang bisa membuat mereka lebih happy. Contohnya kalau lagi lebaran gitu ya, nganterin orang ke rumah keluarganya gitu, atau misalnya
pas kita lagi wisuda gitu ya, naik Bluebird, kemudian nganterin apa namanya mahasiswa tersebut untuk nyampe ke kampusnya, untuk bisa wisuda bareng-bareng sama keluarganya gitu ya. Jadi setiap perjalanan itu pasti punya arti dan punya cerita gitu. Makanya kenapa human connection di Bluebird itu sangat amat kita kedepankan gitu. Dimana kayak teman-teman kalau naik Bluebird pasti sering banget nemuin drivernya yang sangat-sangat ramah, dan juga gimana kita bisa terus memberikan kualitas yang terbaik gitu kan ya. Itu menurut aku kayak nggak ada yang nggak ada yang meragukan lagi lah ya gitu ya. Dan juga mungkin pembelajaran ya yang aku pelajari banget dari setiap speech-nya Bu Noni. Bu Noni tuh bilang kayak di dalam disrupsi pasti ada aja distraction kayak gangguan-gangguan kayak yang kita selalu mau ngikutin orang gitu kan ya. Aku karena banyak banget ngebantuin transformasi digital di perusahaan-perusahaan konvensional, dan perusahaan-perusahaan konvensional ini pasti FOMO gitu kan, fear of missing out. Orang bikin apa, kita harus bikin itu juga gitu. Dimana Bu Noni bilang kayak kuncinya satu, kita tetap harus punya jati diri kita sendiri gitu. Dan menurut aku ini juga yang membuat tadi juga ada yang nanya kan kayak kok Bluebird bisa kolaborasi sama Gojek gitu kan. Dan ini juga yang menurut aku kayak sebuah hal yang besar banget gitu, kayak gimana sih kok kita bisa malah kolaborasi sama kompetitor sendiri gitu kan. Itu kan sebuah pertanyaan besar gitu. Tapi di sini di mana di saat kita bisa punya jati diri dan di saat sekarang itu penting banget sebenarnya kita untuk berkolaborasi. Karena di saat kita udah punya jati diri, kita tahu sebenarnya kita punya value masing-masing gitu. Kayak Gojek punya kelebihannya sendiri, Bluebird punya kelebihannya sendiri, dan di saat kita bersatu, justru kita bisa jadi lebih kuat karena jadi ada dua kelebihan yang berbeda menjadi satu gitu kan ya. Jadi ini yang dipesenin selalu sama Bu Noni mengenai kayak dalam transformasi jati diri itu menjadi hal yang penting, sehingga kita nggak cuman ikut-ikutan, tapi kita berpikir sebenarnya apa sih yang esensial buat kita gitu kan. Dan terus juga Bu Noni sempat bilang kayak kadang-kadang kita itu ke dunia ya, radar kita tuh nggak kuat gitu. Kayak mungkin waktu itu Bluebird juga nggak tahu bahwa oh tiba-tiba kompetitornya tuh bentuknya tuh beda bentuk gitu kan, bukan taksi biasa gitu, tapi ada disrupsi yang datang gitu ya. Jadi kita harus melihat dunia lebih luas lagi ternyata gitu kan ya. Dan yang tadi setelah ternyata storm itu datang, yaitu kuncinya dari Bu Noni adalah bagaimana kita bisa participating sama storm tersebut, bukannya malah kita jadi bermusuhan gitu. Dan I think hal yang paling aku rasakan itu adalah waktu aku ngobrol sama semua direktur Bluebird, dan mereka pesannya cuma satu, kayak Bluebird adalah keluarga besar. Dan mungkin ini banyak teman-teman sekarang yang suka ngeliatin meme-meme di Instagram gitu kan, kayak bohong kalau sebuah perusahaan itu bilang kayak we're a family gitu kan ya. Tapi itu yang benar-benar aku rasain banget di Bluebird, bahwa ya memang Bluebird itu kan juga dimulai dari perusahaan keluarga gitu kan, dan sampai sekarang pun akhirnya masih terasa banget yang namanya Bluebird itu adalah sebuah keluarga yang sangat besar banget. Itu kenapa tadi juga ada pertanyaan kayak kenapa sih Bluebird bisa sepeduli itu sama pengemudinya, sama anak-anak pengemudi, sama istri-istri pengemudi gitu kan, yang semuanya bergabung di Kartini Bluebird. Itu karena memang apa namanya kita itu keluarga besar sangat amat dijunjung tinggi di Bluebird, bukan cuman diomongin doang, tapi benar-benar dilakukan dengan aksi gitu sih. Jadi mungkin ini jadi panjang ya jawabanku, karena memang aku sangat amazed banget sebetulnya dengan Bluebird, dan dulu sebagai orang luar ya, sekarang aku sangat seneng banget bisa menjadi
bagian dari keluarga besarnya Bluebird gitu. Itu mungkin Mas Edwin. Yes. Menjawab banyak pertanyaan pastinya ya dari teman-teman semua tadi. Ada yang sempat Kak Ala juga sebutin, tadi lihatnya dari Q&A. Dan tadi juga Kak Ala sempat sebutin perjalanan di Bluebird, bagaimana Bluebird berevolusi, tapi tetap pada jati dirinya. Nah itu yang bisa diambil, dipetik nih sahabat Kompas TV. Tadi juga mungkin banyak banget key point yang Kak Ala udah sebutin tadi. Nah kita mau langsung masuk ke pertanyaan keempat. Ini jeng, oke. Itu butuh waktu. Nah kepada Kak Rica nih, di lingkungan kampusku, hustle culture itu sangat dinormalisasi. Almost everyone hustles, dan mereka take part di banyak banget kegiatan di dalam ataupun luar kampus. Menurut kakak, hustle culture ini ada efek positifnya gak sih? Jika iya, bagaimana cara kita bisa tahu limit dan hustling ini agar tidak jadi toxic productivity? Dari Romi Sianturi. Relatable for most of the bagus people. banget nih. Yes, sangat amat ya. Iya. Jadi aku mau jelasin sedikit perbedaan mungkin pendidikan di UK dan di US ya. Itu kerasa banget. Kalau di Indonesia itu mirip apa ya, kayak di US. Jadi kalau kita tuh di Indonesia itu kan univnya mostly kayak studentsnya itu kayak nggak mau kalah gitu. Kayak apapun yang dibikin orang itu kita harus ikut organisasi, ikut lomba, ikut kompetisi ini itu, pokoknya harus seproduktif mungkin gitu ya. Tapi kalau di UK itu aku lihat mereka bener-bener yang chill banget gitu loh kalau belajar. Kayak nggak kompetitif yang kayak aku dulu S1 di Indonesia gitu. Aku kerasa banget pas S2 itu bisa belajar dalam waktu 1 tahun. Jadi di S2 di UK itu sangat ini ya, compact gitu kurikulumnya, bisa selesai dalam 1 tahun. Tapi aku benar-benar bisa chill belajar yang ditekan dengan kurikulum yang 1 tahun gitu, tapi aku tetap bisa chill. Aku rasa itu karena lingkungannya dan budaya belajarnya. Jadi kalau di sini tuh mereka lebih apa ya, enjoy the process daripada melihat hasil atau akhirnya gitu. Jadi setiap kita proses setiap term itu kita punya personal tutor. Jadi kita harus meeting dengan personal tutor setiap sebulan sekali, at least itu 1 bulan sekali. Kita ceritain gitu gimana proses kita belajar sebulan ini, apa yang kita rasain, gimana mental dan well-being kita, itu harus dijaga banget. Bahkan di kampus aku sendiri, kita itu punya memang fasilitas atau service khusus untuk mental dan well-being. Jadi kalau kita ngerasa overwhelmed dengan pembelajaran kita di kampus, itu kita bisa bilang ke mereka gitu. Dan bisa konsultasi apa yang harus dilakukan, terus kayak sebagai sesi curhat dan konsultasi lah intinya. Saking mereka sangat memprioritaskan mental health kalau di UK ya. Jadi mereka itu sangat menjaga anak-anak mahasiswa ini jangan sampai stres dalam belajar gitu ya, jangan sampai kayak overachiever juga gitu. Nah, jadi begitu cara mereka untuk tetap membuat kita itu balance gitu, study dan life-nya. Bahkan ketika COVID kemarin, itu kita benar-benar yang nggak dipaksa untuk belajar gitu, karena kan itu extraordinary circumstance pas COVID baru datang di UK itu baru ada yang kena infeksi. Jadi kayak semua perubahan pembelajaran itu mendadak gitu, yang dari offline ke online. Bahkan grade untuk penilaian ujian itu diturunkan. Jadi kayak kita itu benar-benar diprioritaskan mental dan well-being-nya daripada hasil ujian kita gitu. Bahkan kalau kita mau minta extend untuk submit tugas itu boleh. Asalkan alasannya memang kita ngerasa stres atau ngerasa depresi, itu mereka memperbolehkan gitu. Saking mereka sangat mengedepankan mental dan well-being ini. Nah, jadi itu yang aku rasain harus dijaga gitu loh. Karena dulu aku S1 juga sangat ngambis gitu anaknya ya. Kayak pokoknya aku harus lulus nih 3,5 tahun, aku harus punya paper, publish di sana sini, conference gitu. Jadi sangat ambis anaknya. Karena kayak teman-teman juga kayak sangat berprestasi ya, kayak ikut Mahpres, juara di sana sini gitu, ikut kompetisi sampai dapat medali gitu. Jadi kayak aku ngerasa FOMO juga. Di satu sisi mungkin ini hal yang positif karena membuat kita
termotivasi gitu. Tapi sisi negatifnya adalah kita kehilangan jati diri kita dan kehilangan values kita. Jadi kita itu kayak nyiksa diri sendiri, padahal sebenarnya kita nggak harus seperti itu. Nah, jadi menurut aku sisi negatifnya itu bisa membuat kita insecure dan juga kehilangan apa ya, kayak karakter kita saat seiring waktu itu mungkin bisa memudar gitu. Kayak kita hanya ikut-ikutan, terus pada akhirnya kita tuh nggak senang, nggak puas sebenarnya dengan apa yang kita jalani. Yang penting kita divalidasi oleh orang-orang gitu. Kita tuh hebat, kita itu jago di sana sini. Nah, itu yang takutnya menjadi kekhawatiran yang akan terjadi ke depannya. Nah, jadi kalau menurut aku lebih baik fokus ke satu tujuan besar, kemudian di breakdown dengan 5 list yang mungkin kamu mau fokuskan gitu. Jadi nggak perlu semua diikutin, nggak perlu semua digapai, dicapai. Balik lagi apa yang ingin kamu berikan ke kamu dan komunitas kamu. Yang kayak Kak Ala bilang juga bahwa hidup itu tentang impact dan dampak ya. Jadi kita lebih baik fokus ke hal-hal yang berdampak lebih banyak ke orang-orang, termasuk diri kita sendiri. Jadi kayak gitu kira-kira dari aku, Mas Edwin. I see. Wah, tadi ya sempat yang sudah dibahas bareng Kak Ala tadi juga tentang bagaimana FOMO. Wah, itu relatable banget ya Kak ya. Memang buat apalagi kalau masih ingat beberapa tahun yang lalu pas masih di bangku perkuliahan, memang ngeliat, wah dia ikut duta nih, dia ikut ini nih, padahal it's out of our reach gitu. Mungkin ada juga yang belum public speakingnya sebagus dia, dan ya kalau inspired oke, tapi kalau untuk ngikut mungkin enggak gitu. Jadi mungkin pertanyaan tadi yang bertanya soal kalau culture-nya ini dibenarkan, ya culture menurut culture aku sama culture-nya Kak Rica aja berbeda gitu. Apa yang harusnya dibenarkan gitu. Tapi gimana caranya kita bisa bangun prioritas, bisa plan dengan baik pastinya, kita tahu kebutuhan kita apa. Dan yang harusnya dinormalisasi malah yang tadi Kak Rica bilang ya, mental health, awareness, dan juga sustainability yang tadi udah dibahas sama Kak Ala. Jadi pastikan ya, Sobat Kompas TV semua di sini punya drive yang drive-nya itu nggak dari orang lain. Karena nggak akan sustain menurutku, nggak akan berlanjut. Pasti drive-nya harus mulai dari diri sendiri. Harus tulus, ikhlas gitu. Nah, berikutnya yang terakhir, pertanyaan kelima. Yang ini tadi ditujukan kepada Kak Ala. Kita lihat bareng-bareng. Halo Kak, aku mau tanya kenapa Bluebird bisa sepeduli itu baik dari karyawan, driver, bahkan keluarga driver. Kalau dilihat-lihat kan ada beberapa startup sekarang ini malah sering PHK, tapi Bluebird tetap bisa mempertahankan dan peduli pada pekerja-pekerjanya. Mungkin bisa di-sharing sedikit Kak? Terima kasih sebelumnya dari Kalista Aurelia. Iya, tadi Yap. aku udah singgung sedikit ya jawabannya ya. Memang kan kalau kita lihat dari historinya Bluebird ya, Bluebird itu dibangun oleh seorang ibu gitu, namanya Ibu Mutiara Djoko Sutono ya kan. Dan beliau ini ya seorang ibu itu kan memang benar-benar apa ya, ngayom gitu ya, peduli gitu kan ya sama anak-anaknya biasanya, dan itu yang benar-benar aku rasain sih sampai sekarang udah ke generasi-generasi berikutnya, culture itu yang masih kuat banget di Bluebird gitu ya. Selalu kalau meeting sama direktur-direktur dan komisaris Bluebird, kita selalu ngomongin sampai bahkan kayak sekarang kita ngomongin customer gitu ya. Customer sekarang kan kebanyakan memang sudah pakai digital gitu ya. Tapi selalu kayak Bu Noni selalu ngingetin, jangan lupa kita masih punya customer-customer yang orang-orang sudah lanjut usia yang mungkin pakai handphone aja juga mereka juga udah nggak bisa lihat layar handphone gitu, dan mereka terbiasa untuk angkat telepon gitu kan ya. Jadi jangan lupa mereka juga harus kita pedulikan gitu. Jadi kalau sekarang kita ngomongin banyak mengenai customer centric, Bluebird itu ternyata udah dari dulu tuh udah mendarah daging gitu, dan customer Bluebird itu bukan cuman customer aja, tapi dari pengemudi, dari keluarga pengemudi, sampai ke karyawan-karyawannya. Dan balik lagi yang tadi aku sudah mention gitu mengenai memang di Bluebird itu keluarga besar, dan betul-betul karena pemikirannya selalu kita itu keluarga, jadi kalau ada apa-apa misalnya ada anak
driver yang sakit atau ada driver yang kecelakaan, kita benar-benar langsung turun tangan gitu ya. Karena memang balik lagi kepedulian keluarga gitu ya. Dan bahkan kemarin pas COVID juga banyak perusahaan yang PHK, tapi Bluebird terus untuk berusaha gitu kan ya. Dan aku sendiri sebagai entrepreneur tahu banget hal itu sangat sulit untuk dilakukan gitu ya. Dan semenjak ngobrol sama direktur-direktur Bluebird, aku baru yakin kadang-kadang aku juga punya idealisme-idealisme seperti itu, dan setelah aku ngobrol sama mereka benar-benar aku baru yakin, oh ternyata beneran ada ya perusahaan yang memegang teguh values-values-nya dan sampai sekarang bahkan bukan hanya cuman masih hidup tapi kayak semakin kuat gitu kan. Dan tadi juga ada teman-teman yang nanya kayak harganya Bluebird nggak bisa bersaing sama ojek-ojek online gitu kan. Jangan lupa coba dulu download app Bluebird, coba bandingin harga kita sekarang gitu. Pasti teman-teman pada kaget gitu kan. Jadi balik lagi itu dengan memegang teguh values-values itu bukan cuman apa namanya bisa terus hidup, tapi sekarang Bluebird semakin lama semakin strong di marketnya gitu. Itu sih mungkin dari aku, Mas Edwin. Thank you. I see. Kak Ala, yang aku lihat satu kata yang mungkin mencerminkan tadi jawaban Kak Ala itu solusional. Itu yang diinginkan Bluebird juga gitu. Jadi nggak cuman berkutat pada satu masalah tadi. Udah dijelasin panjang ya, sahabat Kompas TV tadi Iya. soal FOMO dan lain-lain. Tapi ya gimana cara kita menciptakan solusi yang solusi ini bisa berdampak bagi banyak orang. So thank you Kak Ala udah dijelasin juga tadi dan itulah pertanyaan-pertanyaan Q&A yang sudah dipilih oleh teman-teman di belakang. Dan terima kasih Kak Rica dan Kak Ala sudah mau bertahan sampai sekarang diskusi pun teman-teman partisipan. Thank you so much yang masih bertahan sampai sekarang. Dan sekarang kita mau denger nih masing-masing pesan dan closing statement mungkin dari Kak Rica Asrosa dan juga di sini Kak Alamanda Syatika sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada hari ini, yang pastinya semoga dapat insight lebih banyak. Dan di sini mungkin judulnya Entering Study Life Balance Check, tapi mungkin udah ada beberapa yang enter, sudah masuk dan bisa mendapatkan insights yang lebih banyak. Boleh dimulai dari Kak Rica terlebih dahulu. Kak Rica mungkin ada yang ingin disampaikan ke partisipan kita? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Kompas TV dan Bluebird yang sudah mengundang saya nih berbagi-bagi pengalaman dan informasi tentang study life balance. Makasih juga buat Kak Ala dan Mas Edwin. Mungkin pesan dari aku untuk teman-teman yang hadir hari ini, hal yang paling harus kamu ketahui adalah tentang tujuan kamu dalam hidup ini itu apa. Apakah itu sesuatu yang membuat kamu selalu excited untuk lakukan. Aku berpesan supaya untuk selalu melakukan hal-hal yang kamu senangi, kamu cintai. Dengan begitu, kamu tidak akan terlalu terfokus pada hasil, tapi ke proses gitu ya. Karena bagiku, pengalaman pribadi nih, kayak setiap aku ngelakuin sesuatu yang aku senangi, aku cintai, itu akan memberikan energi untuk aku terus melakukannya secara konsisten gitu. Jadi aku nggak akan merasa ini hal yang sia-sia karena aku sangat menikmati prosesnya. Jadi apapun nanti akhirnya, aku bisa berbangga diri gitu pada akhirnya, walaupun gagal, walaupun tidak sesuai ekspektasi, tapi at least ada banyak hal yang bisa aku pelajari dari proses ini. Mungkin itu sih dari aku. Jadi kayak bagaimana kenapa aku mau nih jadi langsung dari S1, S2, S3 gitu. Terus kayak berkontribusi dalam hal akademisi gitu. Karena memang tujuanku ingin bisa ilmu ini diimplementasikan ke masyarakat-masyarakat dengan riset-risetku gitu. Nah, jadi kenapa juga aku akhirnya jadi content creator, aku baru mulai jadi influencer juga itu tahun ini juga, dan aku ngerasa kayak aku seneng ternyata ngelakuin hal-hal yang kayak gini. Aku coba editing video, terus bikin konten, oh ternyata aku senang, enjoy, jadi ketagihan dan jadi konsisten sampai saat ini. Jadi kira-kira seperti itu dalam membalancekan
kehidupan dan pekerjaan serta mungkin jadi student itu memang nggak gampang, tapi selama kita punya prioritas, punya tujuan, dan juga selalu merasa bersyukur dan merasa cukup dengan apapun yang kita sudah raih dan tidak overachiever akan membuat kita tenang dalam hidup, baik itu mental ataupun fisik. Saya kira seperti itu dari aku, semangat terus buat teman-teman yang lagi belajar dan berusaha menyeimbangkan study dan life balance-nya. Terus ya teman-teman, sahabat Kompas TV semua, kita kan langsung terima kasih sebelumnya Kak Rica, langsung aja aku. Tapi kayak terima kasih banyak tadi, insightful banget. Nah berikutnya sebelum kita masuk ke Kak Ala, di sini ada pengumuman nih untuk partisipan semua. Jangan lupa ditunggu nih isi survei untuk sesi yang keduanya. Isi survei yang kedua ini membutuhkan waktu 3-5 menit saja. Dan selangkah lagi ya sahabat Kompas TV, teman-teman semua, selangkah lagi bisa mendapatkan e-voucher dari My Bluebird senilai Rp30.000. Nah pastikan nama dan emailnya sama seperti yang digunakan di survei sesi pertama. Nah sambil isi survei kita pengen dengerin juga closing statement dan mungkin pesan nih dari Kak Ala untuk teman-teman semua. Dan juga mungkin di sini tadi kita udah dengar Kak Rica menutup, Kak Ala juga boleh menutup diskusi kita pada hari ini. Iya, thank you Mas Edwin. Aku mau menambahkan aja sih, sangat banget selaras dengan yang tadi Mbak Rica udah bilang gitu ya, mengenai balik lagi ke tujuan. Dan mungkin aku mengelaborate aja dan menambahkan kayak bahwa kayak yang tadi aku ceritain, kayak dulu tujuan aku apa, tapi mungkin terus peta jalan hidupku, oh ternyata belok-belok dulu gitu kan ya. Dan tapi aku selalu pegang teguh tujuan itu, dan aku selalu ingat quote siapa Habibie yang bilang, jadikan mimpimu sebagai bahan bakar untuk kamu menuju ke sana gitu ya. Jadi kalau misalnya di tengah jalan, oh ternyata kok nggak kayak gini, itu jangan putus asa. Terus kita bisa gantungkan tujuan tersebut gitu, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan benar-benar bisa menggapainya gitu. Dan tadi agree banget juga sama yang dibilang Kak Rica mengenai proses gitu. Pada akhirnya yang tadi aku ceritain juga gitu ya, bahwa ternyata kegagalan-kegagalan atau belok-beloknya hidup itu akhirnya bukan menjadi sebuah kegagalan, tapi itu adalah memang menjadi proses. Dan buat aku menjadi seorang entrepreneur itu juga proses yang sangat amat naik turun gitu ya, tiba-tiba bisa kayak nggak punya duit sama sekali, sedangkan harus gaji puluhan karyawan, sekarang aku punya ratusan karyawan gitu kan. Dan itu pasti rintangan-rintangan dalam hidup yang akan kita hadapi gitu ya. Dan dengan proses ini akhirnya aku jadi lebih mengenal diriku lebih dalam lagi gitu ya. Karena aku selalu harus terus bertanya sebenarnya apa yang pengen aku lakuin gitu kan ya. Karena kalau aku nggak inget lagi tujuanku apa, pasti aku udah berhenti di tengah jalan gitu. Pasti aku udah menyerah gitu ya. Udah kayak ya udahlah lupain aja gitu kan ya. Aku bisa belok ke tempat yang lain gitu kan. Tapi karena balik lagi terus kayak mencari sebenarnya apa sih yang kita pengenin, intrinsic motivation kita apa gitu ya. Dan akhirnya kita bisa semakin kenal lagi sama diri kita. Jadi human connection buat aku itu adalah koneksi ke diri kita sendiri dan juga ke orang lain juga gitu ya. Dan dengan dunia digital yang sekarang kadang-kadang membuat kita lupa akan koneksi antar human, ini yang harus kita coba ingatkan ke diri kita lagi. Jangan sampai kayak kebablasan nonton TikTok terus, nonton Instagram terus, karena aku juga sering kayak gitu kan ya, sampai lupa untuk kita bisa ngobrol sama diri sendiri atau ngobrol sama orang lain yang real di depan mata kita gitu kan ya. Jadi itu mungkin walaupun aku pembuat teknologi ya gitu ya, tapi aku justru malah terus ngingetin orang bahwa we as a human dari COVID kita belajar
kita terus butuh yang namanya human connection gitu sih. Itu mungkin Mas Edwin. Terima kasih banyak Kak Ala sudah memberikan tadi pesan dan pelajaran yang mungkin Kak Ala dapatkan selama ini dan di sum up dengan begitu baik. Kak Rica juga, thank you so much for being here with me and all of the participants. Ada ratusan di sini yang sudah mendengarkan diskusi kita dari tadi. Dan tadi ya teman-teman ya, memang no, it's not weird. Itu nggak aneh dengar dari Kak Ala yang memang bekerja di digital, tapi jangan sampai kita lupa human connection. Dan tadi yang sudah Kak Rica bilang juga, walaupun memang dipotong untuk main-mainnya, untuk lain-lainnya, tapi pasti ada hal-hal yang berguna yang bisa kita ambil di saat kita bisa manajemen waktu dengan baik. Nah itu teman-teman dan sahabat Kompas TV semua, terima kasih sekali lagi mewakili Kompas TV dan juga Bluebird. Terima kasih sudah untuk Kak Ala dan Kak Rica sudah menemani kita semua untuk berbincang pada hari ini ya Kak ya. Kak Rica, Kak Ala, terima kasih banyak. Thank you Yes, semuanya. thank you. Thank Teman-teman you jangan juga keluar sih. dulu. Thank Yes, you, terima Mbak kasih Rica. banyak Kakak, thank you. Nah, untuk partisipan jangan keluar terlebih dahulu karena kita ada cuplikan video yang mau kita tonton. Check this out. Setiap manusia pasti menemui tantangan dalam hidupnya. Seketika beban terasa berat dan jalan keluar seakan sulit ditemukan. Rasa putus asa pun datang saat menyadari bahwa pertolongan yang dibutuhkan sepertinya tak akan pernah datang. Seringkali kita tidak berdaya dan merasa sendiri menghadapi kerasnya dunia. Saat itu pula lah kita mulai kehilangan harapan. Kami menyadari dan kami juga menjadi saksi bahwa harapan itu akan selalu ada jika kita saling peduli. Harapan itulah yang kami tumbuhkan, seiring dengan rasa percaya yang terus kami upayakan. Mungkin terlihat kecil, tapi kepedulian menjadi nafas kami untuk menjalani pengabdian ini. Sebuah kata bijak mengatakan, kepercayaan bukan hanya didapat dari banyaknya perkataan, melainkan kesesuaian perbuatan. Kami sadar, kepercayaan adalah sesuatu yang harus diraih dalam proses panjang, bukan dengan mudah diminta begitu saja. Kami pun mengerti, menjadi yang paling lama melayani bukan jaminan untuk terus menjadi pemenang. Tapi kami bertekad untuk terus menjadi yang terpercaya. Karena setiap kilometer berarti. Setiap jarak yang ditempuh adalah jarak antara harapan dan kebahagiaan. 50 tahun sudah kami menjadi saksi perjuangan kehidupan manusia. Dan tak hentinya kami terus berupaya untuk meyakinkan bahwa harapan pasti akan selalu ada. Membangun harapan manusianya berarti membangun harapan untuk bangsa dan negara. Kami akan terus bekerja, memacu putaran roda untuk ikut serta membangun negeri. 50 tahun kami berbagi kebahagiaan untuk negeri ini. 50 tahun kami hadir untuk melayani Anda dan Indonesia. Itulah dia sahabat Kompas TV, dan sekali lagi bersama dengan akhir dari video tadi bukan berarti talk show hari ini sudah berakhir, tapi Edwin ingin mengingatkan sekali lagi untuk survei keduanya jangan lupa diisi, boleh langsung scan QR code yang ada di layar sahabat Kompas TV semua, dan juga sahabat Kompas TV bisa membuka kolom chat
yang dimana sudah diberikan oleh admin, ada link yang bisa diklik lalu untuk mengarahkan sahabat Kompas TV ke survei sesi yang kedua. Jangan lupa untuk mengisi survei dari awal sampai akhir, tidak ada yang terputus. Pastikan koneksi internetnya juga aman ya, jadi nggak ada yang diulang. Lalu pastikan juga untuk nama dan juga email yang sahabat Kompas TV gunakan, sama seperti yang sahabat Kompas TV gunakan di sesi survei yang pertama. Nah, kita masih nunggu nih sampai sekarang. Survei-surveinya baru mau masuk dan tadi sudah dilihat beberapa, namun ada yang belum lengkap jawaban-jawabannya. Jadi tolong dipastikan sahabat Kompas TV sudah mengisi survei dari awal sampai akhir menggunakan nama dan juga email yang sama seperti survei sesi pertama. Boleh langsung di scan ya. Nah, ini sambil sahabat Kompas di scan dan sahabat Kompas TV isi sampai habis untuk untuk surveinya. Nah, tadi udah keceplosan tuh soal kuis. Nah, sekarang Edwin mau bacain nama-nama pemenang yang berhasil mendapatkan e-voucher My Bluebird senilai Rp100.000 yang akan diberikan kepada 5 orang pemenang kuis tadi. Nah, 5 pemenang kuisnya siapa aja nih? Jeng jeng jeng, tadi udah disebutin sih sebenarnya ya, tapi kita pengen lihat sekali lagi, akan nampak di layar. Selamat kepada Valentin Ruth, Kania Pratiwi, Syalaili, Romi Sianturi, Kalista Aurelia. Nah tadi ini bukan kuis ya, ini yang Q&A terlebih dahulu. Jadi ini 5 pemenang Q&A. Selamat ya, Valentin, Kania, Syah, Romi, Kalista, kelimanya berhasil mendapatkan e-voucher My Bluebird senilai Rp100.000. Yeay. Nah, berikutnya ada pemenang dari kuis yang tadi sudah kita mainkan di tengah diskusi bersama Kak Rica dan juga Kak Ala. Siapa aja pemenangnya? Langsung kita lihat. Pemenang Games Quiz yang tadi kita sudah laksanakan. Yang pertama ada Audi dari UI, Martin dari UAJ, Rafka dari UI, Maureen dari Atma, dan Nibras dari UI. Wah, ini ada perubahan berarti tadi Maureen, aku belum lihat sebelumnya. Berarti ini Maureen menggantikan tadi salah satu temannya. Salah satu teman dari UAJ setahu aku. Nah, jadi 5 orang ini selamat kepada Audi, Martin, Rafka, Maureen, dan Nibras berhasil memperoleh e-voucher My Bluebird senilai Rp100.000. Nanti akan diberikan kepada 10 pemenang ya. Nah, sahabat Kompas TV, tapi jangan sedih buat sahabat Kompas TV yang nggak dapat, bisa dapat e-voucher My Bluebird senilai Rp30.000 dengan mengisi survei 1 dan survei 2 yang sudah Edwin berikan tadi. Nah, survei ini sebentar lagi akan kita tutup nih sahabat Kompas TV. Namun sebelumnya, terima kasih banyak kepada seluruh partisipan, seluruh sahabat Kompas TV dari manapun kalian berada. Semoga sehat-sehat selalu. Di sini Edwin ingin menutup Virtual Talk Show pada hari ini. Semoga insightful ya. Dan sahabat Kompas TV bisa tahu bagaimana cara mengatur balancing antara kerjaan dengan hidup, lalu juga studi dengan hidup. Ya, dan dengan ini survei kedua ditutup. Ya, terima kasih sahabat Kompas TV sudah pantengin terus untuk Virtual Talk Show pada hari ini. Saya Edwin Chan, pamit undur diri mewakili Kompas TV dan Bluebird, mengucapkan terima kasih banyak dan maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat.